Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi akhtarana an nakuna fi ahabbil bilad ilaih. Alhamdulillah alladzi akhtarana min an yakuna min ummat habibina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min alladhina nasaru syari'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi ja'alna wa iyyakum minal mutahabbin fillah mutazawirin fillah mutaakhin fillah wa nas'alullaha lana wa lakum dawama dzalik wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidi ahli al-ardi was sama wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ila yaumi ardihi wa liqa'ah amma ba'd. Ma'asyiral hadirin yang saya muliakan, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat tinggi, yaitu kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala detik ini dipilih untuk hadir di majelis-majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemampuan untuk menghadir majelis, kemampuan untuk masuk masjid-masjidnya Allah bukanlah kemampuan dari tubuh kita, akan tetapi taufik dan hidayahnya Allah yang diberikan kepada hamba tersebut. Yang kedua, kita bersyukur juga bahwa sudah ada dan bahkan banyak dari para anak yatim yang bisa mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW, memperbanyak membaca Al-Quran dengan suara dan tajwid yang penuh dengan kesempurnaan. Ini merupakan suatu kebanggaan yang harus kita banggakan. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang anak yatim oleh pengurusnya diantarkan kepada muallim, guru Al-Quran untuk mengajarin Al-Quran, sedangkan orang tuanya sudah meninggal di liang kuburnya dalam keadaan karena dosanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kena azabnya liang kubur. Begitu anak tersebut mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah merintahkan kepada Jibril, ya Jibril, angkatlah azab dari kedua orang tua anak ini, sesungguhnya kita tidak pantas mengazab kedua orang tuanya sedangkan anaknya membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita dukung anak tersebut sampai bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Itu satu kedudukan, satu pahala yang sangat besar bagi orang yang merawat tersebut. Anak tersebut merupakan kemuliaan yang abadi yang kalian akan dapatkan di dunia dan akhirat. Dan kalian akan jadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah, sebagaimana katanya Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang merawat anak yatim bagaimana gini, sangat dekat antara dua jari ini di surganya Allah di hari kiamat. Apa artinya anak yatim? Yaitu yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal sebelum dia masuk usia balik. Kalau sudah masuk usia balik tidak dinamakan anak yatim lagi. Berbuat kepada anak yatim merupakan amalan yang sangat mulia, yang sangat agung. Kalau kita bisa ngerawat satu anak yatim, apalagi bisa ngerawat dua, bisa ngerawat tiga, apalagi seperti yang disebutkan ada sekitar 800 lebih. Itu kemuliaan yang sangat agung, yang lain ibadah-ibadah yang lain. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Dari secara global, dari segi manusia, bagaimana dengan kita ngerawat anak yatim? Semoga semua anaknya kita yang hadir di majelis ini atau yang mendengarkan acara di majelis ini bisa mengikuti jejaknya anak yang baru saja membaca tilawah Al-Quran, dikasih taufik dan hidayah sebagaimana Allah yang ngasih taufik dan hidayahnya anak yang baru pertama kali baca Al-Quran. Kebanggaan yang sangat besar kalau anaknya kita bisa membaca kayak seperti bacaannya anak ini. Dan ini Allah kasih kepada hamba-hambanya yang dia inginkan. Dari mana ini anak bisa membaca sampai seperti ini? Pertama dari hidayahnya Allah, kedua dari semangatnya orang yang merawatnya. Pahalanya tidak akan putus
Pahalanya tidak akan putus selama dia masih hidup, apalagi sudah masuk liang kubur, karena dia sebab merawat anak yatim sehingga anak yatim tersebut bisa menjadi anak yang solehah. Kita minta sama Allah supaya agar seluruh anaknya kita menjadi anak yang soleh solehah, bisa menghafal Al-Quran Karim, bisa menghafal sunnah hadis-hadisnya Rasulullah, bisa menghafal ilmu-ilmu syariat yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Dan apalagi di zaman sekarang, didikan orang tua kepada anak sangat dibutuhkan atas seluruh perkataan yang mereka ucapkan dan atas seluruh perbuatan yang mereka lakukan. Kita harus pantau betul-betul dari mereka masuk usia dini. Katanya salaf, man addaba ibnahu saghiran garrat ainahu kabira. Barang siapa yang didik anaknya dari mulai masa kecil, maka dia akan bangga dengan anaknya waktu dia masuk usia balik. Semoga anaknya kita semua jadi anak yang soleh dan solehah. Yang pertama. Yang kedua, masyarakat hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di bulan Ramadan ini. Sebab banyak dari ikhwanuna, dari saudara-saudara kita yang sudah pindah ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk bulan Ramadan. Kita dikasih kenikmatan sama Allah, masih bisa nyambung ke bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan bulan Ramadan ini lebih mulia daripada bulan-bulan Ramadan sebelumnya? Itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Setiap kali kita mengerjakan satu ibadah, usahakan ibadah ini lebih mulia daripada sebelumnya. Setiap kita mengerjakan sholat, sholatnya lebih mulia daripada sebelumnya. Dengan begitu menunjukkan ada tambahan nilai keimanan di hati kita yang Allah berikan kepada kita. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan sunnah-sunnahnya daripada adab-adabnya buka puasa, adab-adabnya ketika kita puasa yang insya Allah akan kita baca. Dan dari situ insya Allah kita ambil faedahnya. Kemudian juga kita akan membahas sedikit tentang adabnya seorang anak kepada orang tuanya yang selayaknya kita ajarkan, apalagi di zaman sekarang, apalagi kalau anak yang kita ajarin adalah anak yatim. Karena mereka sudah kehilangan orang tuanya, insya Allah seluruh orang yang bantu, yang merawat itu adalah kedudukannya sebagai kedudukan orang tua bagi mereka. Dan mereka lebih membutuhkan didikan jiwa daripada perihal yang berhubungan dengan tubuh mereka dari segi makanan dan minuman atau pakaian. Dua perkara ini insya Allah kita akan baca dalam waktu yang sangat singkat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dengan niatan agar ada perubahan dalam metode hidup kita, setiap harinya berkembang, setiap harinya bertambah, dan ada tanda-tanda gobul bulan puasa Ramadan dari apa yang telah kita kerjakan pada bulan ini. Insya Allah tampak pada diri kita dari mulai bulan Syawal sampai kita masuk liang kuburnya kita. Kita minta sama Allah dzalik supaya kita kasih taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan tersebut. Pertama kita baca insya Allah yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Setelah itu kita baca dengan perihal-perihal yang berhubungan dengan bagaimana kewajiban seorang anak bakti dan adabnya kepada orang tuanya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'iri salihin. Perkara-perkara yang disunahkan dalam berpuasa. Ketika kita akan puasa, usahakan seluruh sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Agar apa? Agar lebih sempurna. Baik puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah setelahnya, atau puasa-puasa wajib lainnya. Nah, di antara perkara-perkara yang disunahkan dalam berpuasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Nah, disunahkan begitu telah kita yakin bahwa matahari telah terbenam, maka dianjurkan bagi kita untuk segera menyegerakan buka puasa. Kapan diyakinkan, kapan dianjurkan untuk segera meyakinkan buka puasa? Kalau sudah yakin betul telah terbenam matahari. Bagaimana kita bisa mendapatkan kabar yakin? Bisa mendapatkan kabar yakin ada kalanya dengan kita melihat terbenamnya matahari atau kita mendengar suaranya muadzin yang jelas-jelas dia memegang ketepatan waktu dia adzan. Kalau misalnya kita ragu,
apakah sudah adzan betul atau sudah terbenam betul atau masih belum. Begitu, maka wajib bagi kita untuk menunda sampai kita yakin betul-betul telah terbenam. Ayo. Dalil dari masalah di atas adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tazala ummati bi khairin ma'ajjalul iftara wa akharus sahur." Demikian, la tazal ummati bi khairi, umatku masih tetap dalam kebaikan. Apa tandanya ya Rasulullah bahwa umatmu masih dalam kebaikan? Jika dia masih mempercepat buka puasa dan menunda sahur sampai sebelum adzan maghrib, sebelum adzan subuh sekitar ukuran 15 menit. Ya. Qala Allah Ta'ala, "Inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitrah." Oh, hamba yang paling aku cintai, kata Allah, adalah yang paling mempercepat buka puasa. Begitu tahu yakin telah terbenam matahari, maka dianjurkan untuk langsung berbuka puasa. Ya. La yazalu dinu dhahiran ma'ajjalan nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna. Nah, makanya agama ini selalu tampak kebaikannya, kemuliaannya selama para kaum muslimin dan muslimat begitu adzan maghrib langsung mendahulukan buka puasa. Usahakan masyar hadirin, waktu kita dengar adzan maghrib kita nyegerakan buka puasa dengan kurma atau makanan apapun, niatkan semata-mata untuk mengerjakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena kita terlalu haus atau karena kita terlalu lapar ingin segera makan, bukan. Itu sama, perihal yang sama, kita makan, kita minum. Bagaimana perihal yang mubah kita jadikan, kita rubah jadi perihal yang ibadah. Dengan apa? Dengan niat salehah. Itu sekarang Anda begitu ambil makan semata-mata karena ngikutin perintahnya Rasulullah dalam hadis-hadisnya, bagi kita diperintahkan untuk segera berbuka puasa begitu adzan telah masuk. Waktu sholat maghrib telah masuk. Jangan sampai kita makan atau minum karena hawa nafsu kita ingin segera makan karena lapar atau segera minum karena haus. Jangan. Ini karena pengaruh niat yang salehah merubah amal ibadah, amal yang mubah jadi ibadah. Nah, jenis makanan dan minuman yang disunahkan untuk didahulukan tatkala berbuka. Nah, berbuka dengan 3 kurma, dan jika tidak kalau mampu, kita punya kurma lebih utama kita berbuka dengan kurma. Berapa biji yang paling utama? 3 biji. Kalau tidak ada 1 biji kurma. Nah, ya. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan waktu perut kita kosong dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, itu kemampuan pandangan mata menjadi lemah. Katanya ulama, tidak ada yang memperkuat pandangan mata lagi, seluruh kebutuhan badannya kita lagi itu lebih daripada kurma. Makanya dianjurkan waktu kita berbuka puasa dengan kurma. Cuman kalau sekiranya kurmanya jelas kurma yang dari yang halal. Tapi kalau kurma tidak jelas dari mana diambilnya, itu pakai barang yang jelas lebih utama daripada kurma. Ayo. Membaca doa ketika berbuka puasa. Nah, ini sangat dianjurkan juga. Yang mungkin kadang sebagian tempat lupa. Kita begitu adzan maghrib langsung makan minum sehingga lupa. Rasulullah mengatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan waktu dia nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala, nerima pahala puasanya dia. Wa farhatun inda fitrih, dan kebahagiaan waktu dia buka puasa. Lah, waktu buka puasa itu katanya Rasulullah tempat waktu yang sangat dikabulkan untuk doa. Adatnya kita punya guru di kota Mekah Mukarramah namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah At-Habsyi. Beliau itu kalau sudah adzan maghrib, yang dihidangkan di depannya majelis beliau kepada para jamaahnya beliau hanya kurma sama air. Setelah makan kurma sama air, beliau ngambil doanya buka puasa sambil ditalkin para hadirin semuanya. Allahumma laka sumtu. Kenapa tujuannya? Agar mereka semua bisa ngamalkan dan membaca doanya Nabi Muhammad SAW waktu mereka puasa. Kalau tidak, masyarakat hadirin, sebagian besar kita akan jadi lupa nanti. Lupa. Kita makan, minum sampai selesai baru bangun sholat maghrib, tidak pernah baca sedikit pun dari doanya buka puasa. Dan ini termasuk kerugian yang sangat besar.
Kalau kita dikatakan kamu cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, tunjukkan rasa cinta kamu waktu buka, ikuti perintah Nabi Muhammad untuk baca doanya Nabi Muhammad SAW. Loh, kadang saya tidak apal atau saya lupa. Lah, kalau tidak apal atau lupa, usahakan di meja makannya itu ada makanan, ada minuman, ada juga doa buka puasa. Yang tujuannya apa? Tujuannya mengingatkan kita untuk kita membaca doa tersebut. Karena sebagian doa kalau kita baca, kita akan diampuni oleh Allah dosanya kita dari mulai kita balik sampai detik kita baca doa tersebut. Akan dikeluarkan dari dosanya sebagaimana keluarnya bayi keluar dari perut ibunya. Dan ini sangat satu keutamaan yang sangat besar yang harus kita perhatikan. Lah, bagaimana cara yang betul? Cara yang betul itu adalah makan dulu, kemudian minum air, baru baca doa. Agar waktu dia ngecakkan wabtallatil uruk dan tenggorokanku telah basah, memang betul-betul basah. Fa'aftartu, betul-betul telah berbuka puasa. Jangan baca doa dulu baru ngambil kurma sama air. Tapi cara yang betul adalah kita ngambil kurma dulu, kalau ada kurma ataupun ada pun apa yang makanan apapun yang ada di depannya kita, kemudian baru kita minum seteguk air, baru kita baca doa. Setelah baca doa selesaikan makanan. Kita namanya nyari fadilah kedua, apa? Sholat maghrib di awal waktunya. Jadi usahakan begitu adzan maghrib hanya makanan ringan dulu, kurma sama air, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru diteruskan makanan yang lain. Sebab kalau kita makan makanan yang lain akan butuh makan waktu sekitar 5-10 menit untuk makannya aja. Ketinggalan kita namanya sholat maghrib di waktu yang fadilah. Kalau selama bisa diatur semacam tersebut, apalagi kita di rumahnya kita masing-masing. Kalian sebagai kepala keluarga bisa kita atur begitu. Makan kurma, air, minum, doa, sholat, baca maghrib. Setelah sholat maghrib diteruskan lagi apa yang mau dimakan. Kan tariqahnya Habib Abu Bakar At-Tashabsi begitu beliau. Jadi makan maghrib, kurma, air, sholat maghrib, kemudian kenapa? Untuk dapat 3 faedah. Kalau kita ngerjakannya semacam ini, jadi kita makan kurma, air, kemudian doa buka puasa, kemudian kita sholat maghrib, dapat 3 faedah. Faedah yang pertama, kita ngerjakan namanya takjil fitr, mendulukan buka puasa di waktunya. Yang kedua, kita baca doanya buka puasa. Yang ketiga, sholat maghribnya di awal waktu. Kenapa kok sholat maghrib dibahas? Masalah dianggap masalah penting karena dalam madhab Imam Syafi'i yang madhab yang baru, waktunya sholat maghrib itu dari mulai masuk adzan maghrib seukuran orang tersebut buka wudhu dan pakai baju dan sholat 5 rakaat keluar waktunya maghrib. Kemudian ada jarak, kemudian baru nanti masuk waktunya isya. Nah, dalam madhab al-qadim, madhab yang lama, dalam madhab Imam Syafi'i, waktu salat maghrib itu bersambung dari mulai adzan maghrib sampai bersambung sampai waktu isya, waktu maghrib. Supaya sholatnya kita tuh sah menurut madhab yang baru dan yang lama, maka kita anjurkan untuk mempersegerakan buka puasa dan langsung sholat maghrib dulu. Setelah sholat baru kita terlanjutkan makan. Yang lebih utama lagi, kalau setelah sholat maghrib kita sholat namanya ba'diyah maghrib. Kita sholat ba'diyah maghrib ini kita sambung, kita gabung juga 2 rakaat tersebut dengan namanya sholat awwabin. Sholat awwabin adalah sholat yang dikerjakan antara maghrib sama isya, paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat. Lah boleh kita gabung dengan ba'diyah maghrib. Gimana cara niatnya? Cara niatnya kita ucapkan usolli sunnata ba'diyatul maghrib wa sunnatul awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Kita dapat 2 pahala sholat sudah. Apalagi di bulan Ramadan. Begitu juga nanti setelah sholat ba'diyah, kalau kita mampu juga kita sholat namanya qobliyah maghrib setelah kita sholat maghrib, tidak masalah juga. Termasuk ada bukan qadha. Kita gabung juga dengan awwabin, sudah dapat 4 rakaat kita awwabin. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Dan daripada sunnah-sunnah yang kedua, makan sahur. Sunnah yang kedua adalah makan sahur. Makan sahur kapan masuk waktunya? Para ulama menjelaskan waktunya makan sahur itu dari pertengahan malam. Kalau misalnya adzan maghrib jam 6, adzan subuh jam 6, berarti pertengahan malam jam 12. Dari mulai jam 12 telah masuk waktunya makan sahur. Cuman katanya Rasulullah sebagaimana hadis yang kita dengarkan barusan, lebih utama kalau kita tunda sampai seukuran berhentinya makan tersebut adalah seukuran membaca 50 ayat sekitar ukuran 15 menit.
sebelum adzan subuh. Kalaupun kita mau makan sebelum setelah ada sebelum adzan ukuran 2 menit tidak masalah. Selama kita yakini fajar belum terbit, boleh kita makan. Cuman lebih utamanya kita berhenti yang dinamakan dengan imsak. Ayo. Yaitu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu, makanya kita waktu sahur setiap hari kita bangun sebelum adzan subuh 1 jam, setengah jam kita bangun, kita makan sahur. Niatkan waktu makan sahur jangan semata-mata karena takut lapar di siang hari atau karena haus di siang hari, tapi karena perintahnya Rasulullah. Kalau tidak karena Rasulullah, aku tidak mau makan, tidak mau minum. Bagaimana seluruh perkara hidupnya kita ini sampai ke titik bagaimana kita pakai sandal, niatkan mengikuti jejaknya Rasulullah SAW sampai ke perkara yang paling sepele. Jadi apa? Supaya amalan yang kita kerjakan baik yang mubah atau ibadah semuanya berubah jadi ibadah. Apalagi di bulan Ramadan kalau kita buka mulai tersebut. Ayo. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'inu bi naumin nahar ala qiyamil lail wa bi akli sahur ala siyamin nahar. Ista'inu ala qiyamil lail bi ismu bi naumin nahar. Sekarang kita ingin bangun malam tahajud. Bagaimana supaya kita bisa bangun tahajud? Kita kerjakan 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu tidak mengerjakan maksiat di siang hari. Berapa banyak yang Allah dari hamba yang Allah haramkan dari qiyamul lail karena pernah saya mengerjakan satu maksiat di siang hari. Sebagian dari salafus saleh yang mengatakan, aku pernah setahun penuh tidak bisa qiyamul lail karena pernah mengerjakan satu maksiat di siang hari. Dikasih sanksi sama Allah setahun penuh tidak bisa qiyamul lail. Nasallallahu alaihi. Jadi itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, makan malamnya dikurangin. Syarat yang ketiga, tidurnya tidak terlalu malam. Kalau 3 syarat yang ini dikerjakan, insya Allah akan dikasih taufik dan hidayahnya sehingga bisa bangun tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Dan sunnah yang ketiga, memberi makan orang yang berpuasa. Bahkan katanya sebagian salafus saleh dibilang la tu'gat wilayah liwali illa biyaqimil lail. Tidak mungkin seorang hamba dijadikan wali-walinya Allah kecuali dengan bangun malam, bangun tahajud. Katanya ulama, kalau ente tidak bisa 1 jam sebelumnya, paling tidak 15 menit sebelumnya adzan subuh. Tidak bisa 15 menit, paling tidak 5 menit. Tidak bisa 5 menit, paling tidak 2 menit. Kalau tidak bisa bangun dari ranjangnya ente, paling tidak buka matanya ente, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang intinya apa? Yang intinya jangan sampai adzan muadzin di masjid ente masih tidur. Ukuran yang paling minim, inti duduk di ranjangnya, inti tidak gerak dari tempatnya, inti ucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bisa membaca inna fi khalqis samawati wal ardi la, itu sampai afdal. Tidak bisa apapun zikir apapun inti ucapkan. Yang intinya jangan sampai saat adzan muadzin inti kecuali dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Katanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya, hadis qudsi mengatakan, katanya Allah, kadzabat man idda'at mahabbati fa idza jannal lailna ma'anni. Sungguh bohong kata Allah bagi hamba yang menyatakan cinta kepadaku waktu tahajud dia tidur. Alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhluwa bihabibih? Bukankah orang kalau cinta kepada seseorang selalu ingin bersama dia? Sedangkan ente mengatakan cinta kepadaku kata Allah, tapi di akhir lail di waktu tahajud ente tidur, tidak bangun kecuali pas adzan subuh. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang adzan subuh masih tidur, katanya Rasulullah, bala syaitan fi udhunih, maka syaitan telah kencing di telinganya dia, sehingga menjadi berat untuk bangun malam. Kita usahakan dari mulai, apalagi di bulan Ramadan ini, kita usahakan buka lembaran baru atau lembaran untuk membuka amal tahajud. Bagaimana sebab apapun yang sekiranya inti bisa bangun di akhir malam itu inti kerjakan. Ya. Sunnah yang ketiga, memberi makan orang yang berpuasa meskipun ya, keusahakan begitu katanya salafus saleh, usahakan kalau puasa Ramadan jangan puasa 30 hari, tapi usahakan puasanya inti 60 hari, puasakan inti 120 hari. Bagaimana anda puasa 60 hari, 90 hari? Kalau inti kasih makan 1 orang, puasanya inti 60 hari. Tiap malam inti kasih 1 orang makanan buka puasa, sama seperti ngasih puasa, ente telah puasa 60 hari. Kalau ngasih makan 2 orang,
Sama seperti puasa 90 hari, 30 hari untuk pribadinya dia, 2 orang yang dikasih makan 30 hari itu selama 30 hari sama 60 hari. Kalau ngasih 3 orang sama seperti puasa 120 hari. 93 orang yang dikasih 30 hari punyanya dia. Semakin inti bisa ngasih makan orang, semakin ukuran inti mampu tanpa maksa diri, dengan perasaan yang ikhlas, tanpa ingin dipuji, tanpa inti minta dipingin balasan terima kasih dan lain-lain, itu lebih utama. Kasih makanan 10, 20, 30. Waktu Nabi Allah Ibrahim bangun Ka'bah, setelah selesai bangun Ka'bah yang dibantu oleh putranya Nabi Allah Ismail, Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ma ahsana ma sana'at, sungguh perbuatannya kamu bagus, indah sudah. Cuman hafnah fi batnil ja'i afdal bina'ika hadzal Ka'bah. Satu suapan yang kamu kasihkan kepada orang yang lapar lebih afdal daripada bangunannya kamu ke Ka'bah ini. Sebagian salafus saleh mengatakan hafnah fi batnil ja'i afdal min bina'ikal jami'. Satu suapan yang kamu kasihkan kepada orang yang lapar lebih afdal daripada membangun masjid jami'. Masjid jami' butuh ratusan juta. Ente bisa mampu belikan satu suapan, kasihkan nasi. Apalagi di masjid sini ada takmir yang mengurus hal tersebut. Kita dukung semampu kita, tanpa maksa diri, semata-mata karena nyari pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Lah waktu kita mau ngasih makanannya orang, buka puasa dan lain-lain, kita semata-mata nyari ridhonya Allah. Kita tidak nyari pujiannya siapapun, lah pengurus atau selain pengurus, kita tidak minta. Ini tolong harta diambil, digunakan untuk buka puasa, jangan dikabarkan bahwa dari saya. Usahakan waktu kita ngasih uang buka puasa kepada takmir masjid dan lain-lain, niatkan pahalanya untuk abah dan ibu kita yang telah meninggal ataupun yang masih hidup. Katanya Rasulullah, kalau kalian mengerjakan amal ketaatan, usahakan pahalanya untuk abah ibunya kalian. Karena demi Allah, kita tidak bisa balas kebaikan abah ibu kita meskipun apapun kita kerjakan untuk mereka. Pada suatu hari, Sayyidina Abdullah bin Umar ditanya oleh seorang pemuda yang telah menggendong ibunya dari negaranya. Setelah haji, tawaf, sa'i dengan seluruh amalan haji, dia menggendong ibunya. Bukan diangkatkan di mobil, digendong di punggungnya. Tanya kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar, apakah aku bisa membalas kebaikan ibuku dengan amalanku ini semua? Aku gendong ibuku dari negaraku sampai ke kota Mekah, aku haji bersama beliau. Apa jawabannya Abdullah bin Umar? Demi Allah, kamu belum bisa balas satu jeritan yang dia jerit waktu mengeluarkan kamu dari perutnya dengan amalanmu semua ini. Apalagi kamu berharap bisa membalas kebaikannya semua. Jadi, lah kita kalau kita tiap pagi apalagi bulan Ramadan semampunya kita usahakan apapun yang kita kerjakan, kebaikan kita kerjakan, kita hibahkan pahalanya untuk abah ibu kita yang telah wafat ataupun yang masih hidup. Itu termasuk perintahnya Rasulullah waktu kita kerjakan amal kebaikan, ya. Dan sunnah yang keempat, salat tarawih secara rutin setiap malam sampai akhir bulan Ramadan. Nah, salat tarawih kedalik, salat sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, karena termasuk salat-salat yang memang keutamanya bulan Ramadan ini diikuti dengan salat tarawih. Paling sedikitnya berapa salat tarawih? Paling sedikitnya 2 rakaat. Paling banyaknya berapa? Paling banyaknya 20 rakaat. Terus yang lebih utama bagi saya salat berapa rakaat? Yang lebih utama yang sekiranya kita bisa khusyuk. Mau 2, mau 4, mau 6, sekiranya hadirnya inti hadir khusyuk, itu lebih utama. Dan jangan sampai berangkat ke tempat-tempat yang sholat taraweh 20 rakaat dalam waktu 5 atau 10 menit. Ini hakikatnya bukan sholat taraweh tapi olahraga. Kenapa? Pertama, akan meninggalkan rukun-rukunnya sholat. Kedua, akan menghilangkan sebagian besar daripada syarat-syaratnya sholat. Ya usahakan kita sholat 2 rakaat atau 4 atau 6 atau kalau bisa sampai 20, termasuk keutamaan, apalagi di bulan Ramadan, apalagi masih muda, masih sempat gerak, bisa gerak dan lain-lain. Usahakan jangan kurang tiap malamnya dari 20 rakaat. Ya kalau misalnya malamnya lagi sibuk, bagaimana? Diqadha di siang hari. Karena sholat tarawih dzatu waktin, sholat sunnah yang punya waktu yang khusus yang bisa diqadha. Kalau misalnya malam tadi sempat karena ada kejadian begini, ada hajat begini dan lain-lain, tidak sempat, maka usahakan diqadha.
di siang hari, ada waktu kosong setelah zuhur diqadha salat tarawih 20 rakaat. Usolli sunnat tarawih rakaat ini qadhaan. Yang paling penting jangan sampai tidak salat la qadha wala ada. Itu jangan sampai. Bahkan katanya guru kita Al Habib Zain bin Ibrahim Semit, beliau menganjurkan kalau di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan ya, usahakan kita punya buku khusus, buku rincian ibadah kita yang kita kurang-kurang di selain di waktunya. Misalnya kita punya buku khusus, nulis kita, oh hari ini tadi tidak sempat sholat sunnah qobliyah subuh, kita tulis utang qobliyah subuh 2 rakaat hari Minggu belum dikerjakan. Terus misalnya 2 hari yang lalu kita belum sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, kita tulis utang qobliyah asar 4 rakaat, kita tulis di buku kita. Kemudian pas hari Jumat usahakan datang ke masjid agak badri sedikit, agak maju sedikit, misalnya 2 jam atau 1,5 jam sebelumnya khatib khutbah, kita lihat utang-utangnya kita. Misalnya hari Minggu kekurangan duha 4 rakaat, kita tambah 4 rakaat qadha, bangun sholat qadha 4 rakaat duha. Kemudian dilihat lagi utangnya, oh kita qobliyah asar 2 hari yang lalu tidak sholat qobliyah asar qadha. Jadi dibayar utangnya itu. Sama kayak orang ahli dunia, mereka yang punya bisnis ini mereka punya hitungan resmi rapi, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, keuntungannya berapa. Begitu juga kita untuk muamalahnya kita sama akhiratnya kita harus punya hitungan kita. Termasuk musibah yang sangat besar katanya salafus soleh, kalau kita ketinggalan majelis khair, majelis-majelis mulia atau amalan-amalan soleh, misalnya tidak sempat sholat tarawih, tidak sempat sholat qabliyah dan ba'diyah, dan kita tidak merasa sedih, itu termasuk musibah yang sangat besar dalam diri seorang mukmin yang harus dirubah hal tersebut. Kenapa? Karena 2 rakaat ini sangat bermanfaat waktu pertama kali kita masuk liang kuburnya kita. 2 rakaat salat tarawih sangat bermanfaat, apalagi kalau bisa 20 tiap malam. Bahkan sebagian dari guru-guru kita, diantaranya Al Habib Salih bin Abdullah Syatiri rahimahullah, beliau tiap malam sholat 4 sampai 5 masjid. Per masjidnya 20, pindah masjid 20. Kita tidak ada ukuran semacam ini. Kita paling tidak kalau mau 2 kali lah kita sholat di masjid bersama para jamaah muslimin. Kemudian kita pulang ke rumahnya kita, misalnya istri belum sholat, anak belum sholat lagi bersama mereka 20 lagi. Kalau mampu, tidak mampu istri diajak di masjid, sholat bersama di masjid 20 rakaat. Tapi paling minimnya jangan kurang dari 20 rakaat. Mau ada atau mau qadha. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya. Dan sunnah yang kelima, melaksanakan salat sunnah witir secara rutin. Lah, salat sunnah witir begitu juga. Seperti hal yang sangat dianjurkan. Bahkan salat witir di bulan Ramadan mempunyai 3 keutamaan yang beda dengan salat witir di selain Ramadan. Pertama, salat witir di bulan Ramadan dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Lain hanya kalau witir selain bulan Ramadan, maka dianjurkan untuk dikerjakan secara munfarid, sendiri-sendiri. Yang kedua, kalau witir di bulan Ramadan disunahkan jahar, mengeraskan suara. Lain hanya sholat witir di selain bulan Ramadan, maka dikerjakan secara sirron. Yang ketiga, yang sholat witir di bulan Ramadan disunahkan untuk membaca kunut. Sebagian ulama menurut pendapat yang mu'tamad Syafi'i, dari mulai tanggal 16 Ramadan sampai akhir Ramadan disunahkan baca kunut di salat witir. Lah selain Ramadan maka tidak disunahkan kunut. Ini keutamaan witir di bulan Ramadan daripada witir selain bulan Ramadan. Paling sedikitnya witir berapa? Paling sedikitnya witir 1 rakaat. Paling banyaknya 11 rakaat. Lah kita kebiasaan kita kan sholatnya di masjid berapa? 3. Lah masih ada sisa 8. Waktu kita bangun akhir lail, waktu bangun tahajud, tambahkan yang 8. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi dengan yang pertama menjadi totalnya sebanyak 11 rakaat. Loh, berarti kita sholat witir 2 kali? Tidak. Kita witir 1 kali. Kalau Rasulullah mengatakan la witrana fil lailah, tidak ada 2 sholat witir dalam 1 malam, artinya witir yang pertama sudah sempurna 11 rakaat. Kemudian kita mengulang lagi di akhir lail, kita sholat witir di 11 rakaat lagi. Kalau ini witir pertama kita masih belum sempurna. Kalau yang semacam ini namanya takmil, menyempurnakan witir yang pertama. Itu menurut ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah hukumnya boleh dan sangat dianjurkan. Itu ya. Yang ukuran paling sedikit witir 1 rakaat, yang paling banyak adalah 11 rakaat.
Lah, sholat witir ini kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Sayyidina Utsman bin Affan, mereka berdua sholat witir di permulaan malam. Setelah sholat isya langsung mereka berdua sholat witir. Kalau Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka berdua sholat witir di akhir lail, waktunya tahajud baru sholat witir. Rasulullah muji Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Utsman dan juga muji kepada Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Yang intinya lebih utama mana? Saya salat witir kalau selain Ramadan, salat witir itu di setelah salat isya langsung atau kita tunda di akhir lail. Kita lihat, kalau sekiranya kamu yakin akan bisa bangun di akhir lail, maka salat witir di akhir lail lebih afdal. Tapi kalau sekiranya tidak bangun, tidak bisa bangun karena capek atau memang adatnya sulit untuk bangun malam, maka salat witir setelah salat isya lebih utama. Ayo. Sunnah yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur dan mengamalkannya. Iya, usahakan waktu kita membaca Al-Quran juga dengan tadabbur, dengan kita pertimbangkan, kita pikirkan ayat. Terus ada satu adab dalam membaca Al-Quran yang perlu kita perhatikan. Waktu kita membaca Al-Quran begini, kemudian ada satu teman mau ngajak bicara sama kita, jangan langsung kita putus, langsung kita bicara sama dia, jangan. Tapi kita izin sama Allah SWT, dusturakum ya Rabb ukallim abdaka fulan. Ya Allah, aku minta izin kepada kamu untuk bicara dengan hambamu fulan ini. Kemudian baru kita bicara. Kalau kita lagi baca hadisnya Rasulullah, kemudian ada satu orang yang mau bicara, kita itu dusturakum ya Rasulullah, saya mau bicara dengan fulan bin fulan ini. Ini amalannya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dalam kitabnya Lataiful Minan, beliau mengatakan sangat dianjurkan untuk menjaga adabnya kita kepada Allah waktu kita baca Al-Quran. Jangan diputus Al-Quran tersebut kalau kita baca, karena ada orang yang mau bicara dengan kita. Atau misalnya lagi dibagikan kopi atau teh, kita lagi baca Al-Quran langsung kita putus baca, ngambil kopi, izin dulu sama Allah. Misalnya kita bicara sama satu orang, kemudian kita putus bicara kita sama dia, kita bicara sama orang lain, akan tersinggung orang tersebut. Begitu juga lebih utama untuk dijaga adabnya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita baca hadisnya Rasulullah, kita izin kepada Rasulullah. Kalau misalnya kita lagi baca kitabnya Imam Syafi'i, kita izin kepada Imam Syafi'i. Itu adab yang diajarkan oleh sebagian dari salafus saleh. Dan katanya Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, dalam menjaga adab ini ada nanti rasa kenikmatan yang sangat tinggi di hati kita yang kita rasakan. Kenapa? Karena faktor kita menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ahsan. Insya Allah kita akan baca pokok yang kedua, yaitu adab-adabnya seorang anak yang sangat kita anjurkan untuk setiap orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya adab-adab yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada seorang anak kepada orang tuanya. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab-adab seorang anak terhadap kedua orang tuanya, jangan, ini apalagi di zaman sekarang, itu sangat-sangat dianjurkan. Habib Ali Habsyi, pengarang kitab Maulid itu, beliau tinggal dengan abahnya di kota Mekah. Di zaman itu beliau abahnya sangat khawatir kepada Habib Ali Habsyi kena pengaruh teman-temannya, sehingga abahnya membuat semacam rumahnya itu dikasih pagar tembok di Mekah dan dikasih semua alat mainan di dalam rumah. Suruh main dalam rumah, kalau mau sholat dalam rumah, mau kemanapun dikerjakan dalam rumah. Begitu mau izin Habib Ali Habsyi untuk berangkat ke Masjidil Haram Mekah, katanya abahnya, ndak, semua kamu kerjakan di Haram Mekah kamu bisa dapatkan di sini. Apa dari maksud ini semuanya? Takut waktu berangkat ke masjid kena pengaruh teman-temannya. Itu di zamannya Habib Ali Habsyi, omongan sekitar 150 tahun yang lalu, apalagi di zaman kita sekarang ini. Ya, ada beberapa adab yang sangat kita anjurkan untuk kita ajarkan kepada anak kita agar mereka tumbuh sesuai dengan ajaran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Satu, yaitu memandangnya dengan penuh kehormatan dan kasih sayang. Kita sangat dianjurkan bagi seorang anak kalau memandang orang tua itu mandangnya dengan ainut ta'zim, dengan sangat penghormatan. Sebab mandang orang tua dengan perasaan yang sangat mengagungkan, menghormati, itu termasuk dalam kategori ibadah sudah. Dalam kategori ibadah. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan setelah beliau masuk Islam belum pernah bisa mandang wajahnya ibunya begini.
Kalaupun masuk kepada ibunya, masuk kepada menunduk dia. Sampai kalau ibunya mau nyuruh sesuatu kepada Sayyidina Utsman bin Affan, dia tidak paham, tidak tanya kepada ibunya, apa bu perkataannya sampean? Tidak, diem dulu, keluar, setelah keluar tanya kepada saudara-saudaranya, tadi ibu saya nyuruh apa? Saking tidak mau mandang wajahnya ibunya, ta'ziman, mengagungkan ibunya. Ayo. Karena memandang kedua orang tua termasuk dalam kategori ibadah. Nah, Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minan nadhari ibadah. katanya Rasulullah 5 pandangan termasuk dalam kategori ibadah. Yang pertama, An-nadharu ilal abawain ibadah. mandang kepada aba ibunya kita, itu termasuk ibadah. Tapi mandangnya dengan hormat. Kita hormatin kedua orang tua kita, faham ya? Wan nadharu fil mushaf ibadah. Mandang kepada Al-Quran termasuk ibadah. Waktu kita megang Al-Quran, niatkan semata-mata untuk mengerjakan perintahnya Rasulullah yang mengatakan bahwa mandang kepada Al-Quran ibadah. Bacanya lain, kita mandangnya aja lain. Bahkan sebagian dari guru-guru kita, diantaranya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, guru daripada gurunya kita Al-Habib Zain, mertuanya juga, beliau kalau sholat di taraweh atau sholat setiap 5 waktu beliau selalu bawa Al-Quran, padahal hafal Al-Quran beliau. Ditanya, ya Habib Muhammad, kenapa kok megang Al-Quran waktu sholat sedangkan kamu juga sudah hafal Al-Quran? Untuk dapat 2 pahala, pahala baca sama pahala mandang. Ayo. Wan nadharu ilal Ka'bah ibadah. Mandang kepada Ka'bah ibadah. Kalau sekiranya tidak ada perempuan yang tawaf di dekatnya Ka'bah, atau kita bisa mandang di posisi bagian atasnya Ka'bah. Misalnya kita insya Allah kita minta sama Allah berkatnya perantara majelis ini, semua yang hadir di sini dikasih rezeki bisa umroh ke Mekah, bisa ziarah kepada Rasulullah. Berarti lah waktu nanti nyampe ke Mekah di depannya Ka'bah, usahakan banyak mandang ke Ka'bah. Bahkan sebagian ulama kalau sudah diem di depannya Ka'bah dibuka matanya, ditutup, supaya setiap kali pandangan pahala. Betul. Tapi Nabi SAW bilang, kalau sekiranya tidak ada perempuan yang tawaf depannya inti, atau inti lihat bagian atasnya Ka'bah. Ayo. Wan nadharu fi Zamzam ibadatun yahuddul khataya haqqa. Ya, mandang kepada sumur Zamzam termasuk ibadah. Yahuddu khataya haqqa, bisa menghapus dosa sebagaimana menghapal bayi yang keluar dari perut ibunya. Ayo. Wan nadharu ilal alim ibadah. Mandang kepada wajahnya orang alim ibadah. Kenapa? Karena begitu kita mandang, ingat kekurangannya kita, sehingga mengajak diri kita untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang alim tersebut. Ayo. Yang kedua, mencium dahi kedua orang tua. Ini yang kedua, sunnah yang kedua, adab yang kedua, dianjurkan bagi seorang anak pumpung masih abah ibunya masih ada, usahakan seluruh perkara yang buat mereka senang kerjakan. Di antaranya apa? Menyium dahinya mereka. Karena menyium dahi mereka ini ada hadisnya Rasulullah, termasuk dalam kategori ibadah. Ayo. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qabbala baina 'ainai ummih kana lahu sitran minan nar. Barang siapa yang nyium dahinya ibunya, itu akan ciuman tersebut akan jadikan sama Allah sebagai penghalangnya dia dari masuk neraka jahanam. Tapi usahakan dengan ta'zim, dengan bahasa penghormatan. Betul ya. Ada anak umur 15 tahun, 14 tahun sampai umur 20 tahun belum pernah sekali nyium dahinya ibunya. Sedangkan Rasulullah mengatakan man gabbala baina ya ainai ummi karena sitran minan nar, akan jadi sebab penghalangnya dia untuk masuk neraka jahanam. Betul ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa sabda Rasulullah SAW di atas juga dianjurkan untuk dilakukan terhadap ayah. Meskipun di sini lafadz hadisnya ummi, tapi begitu juga sama dengan perihal yang sama, abahnya juga sama. Barang siapa yang mencium dahinya abahnya, kasih anaknya inti kesempatan untuk nyium, supaya mereka mengamalkan hadisnya Rasulullah ini. Betul ya. Yang ketiga, mencium tangan dan kaki kedua orang tua sebagaimana usahakan gitu juga. Kalian sebagai anak jangan keluar tiap pagi, apalagi setelah sholat subuh sama setelah sholat asar. Jangan keluar dari rumah kecuali setelah nyium kedua tangan orang tuanya sama nyium kakinya kedua orang tuanya. Lo boleh nyium kaki, yang mengatakan tidak boleh siapa? Lo kan termasuk sujud, yang mengatakan kategori sujud siapa? Sujud itu tidak dikatakan sujud kecuali kita niatkan untuk sujud. Selama tidak niatkan untuk sujud bukan termasuk sujud.
Berapa banyak bentuk olahraga bentuknya sujud. Jadi jangan kita mau diajarin oleh kelompok-kelompok yang tidak jelas arahnya dari mana, pemikirannya dari mana, tidak punya sumber dalil yang tepat, pakai pemikirannya sendiri melarang kita untuk ta'zim kepada orang tua. Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah ini tidak keluar setiap harinya kecuali setelah menyium tangannya ibunya sama kakinya ibunya. Termasuk satu kekurangan yang sangat besar. Kalau suatu orang anak umurnya 25 tahun pernah nyium kaki ibunya? Tidak pernah. Oh, ini kekurangan yang besar. Sekali tidak pernah. Berapa banyak ibunya itu capek sama ente. Kalau tidak karena ngelahirkannya aja, depannya dia ngelihat kematian dan kehidupan sudah cukup. Kita ajurkan, apalagi setelah sholat subuh sama setelah sholat asar. Biasakan diadakan ada namanya musafahah. Biarkan anak itu nyium kakinya ente, biarkan dia nyium kaki tangannya ente. Dan begitulah ajarannya salafus saleh. Itu ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Rasulullah mengatakan, lah kita cium kakinya ibunya kita dengan niatan apa? Ta'zim, mengagungkan. Bukan seperti ta'zimnya Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tidak ada makhluk senilai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Cuman ini ajarannya Rasulullah. Kalau dulu kita masih kecil sama apa itu dia dituntun untuk mengerjakan hal tersebut. Ya. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qabbala rijla ummi fa ka'annama qabbala 'atabatal jannah." Barang siapa nyium kakinya ibunya sama kayak nyium pintunya Ka'bah. Meskipun sebagian ulama mengatakan hadis dhaif dan lain-lain, tidak masalah. Tapi hadis dhaif itu boleh digunakan, boleh dipakai di fadhailul a'mal. Selama bukan hadis maudhu. Hal hadis maudhu tidak boleh. Yang intinya ente amalkan, setelah itu ente cari fadilahnya apa. Jangan terus sebagai orang zaman sekarang, ini hadisnya sahih apa hadisnya dhaif, tapi ngamalkan tidak diamalkan. Ribut sama derajatnya hadisnya. Itu sahih apa dhaif. Ini satu kesalahan besar. Yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah kita bagaimana ta'zim pada orang tuanya. Ya. Perbedaan hukum antara mencium kaki ibu dan sujud. Nah, hukum mencium kaki ibu adalah boleh. Hal ini dikarenakan sebatas meletakkan dahi di kaki seseorang tanpa diiringi dengan niat sujud. Ya. Dan ini tidak dinamakan sujud. Lain halnya jika diniatkan untuk sujud, maka hukumnya adalah haram. Kalau haram, kalau diniatkan untuk sujud haram. Kita tidak ada satupun boleh sujud kepada makhluk siapapun dia. Mau kutub, mau wali, mau siapapun dia, tidak boleh kita sujud sama dia dengan niatan sujud. Satu orang sahabat datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku sujud kepada kamu." Tidak. Tapi kalau gitu ya Rasulullah, izinkan aku untuk menyium tangan dan kakimu. Maka diizinkan sama Rasulullah. Ya. Yang keempat, menyediakan seluruh kebutuhan orang tua jika sang anak jika anak mampu, maka kasih seluruh kebutuhan orang tua, kasih sebelum mereka minta. Apalagi nasallallahu alaihi kalau mereka nyuruh kita tidak dengarkan, itu yang paling bahaya. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ta'lamuna nafaqatan afdhala min nafaqah fi sabilillah?" Karena Rasulullah berkata, apakah kalian tahu ada nafkah yang lebih besar pahalanya daripada nafkah untuk jihad, perang? Ya. Qalu Allah wa rasuluh a'lam. Lah, Allah wa rasul, sahabat mengatakan Allah wa rasul alam. Begitu juga selayaknya kalau kita ditanya satu masalah oleh seseorang ulama, kita tidak tahu jawabannya, jangan kita coba jawab dengan logika. Tapi kita katakan Allah wa rasuluh a'lam, summa antum. Ya. Qala nafaqatul walad 'alal walidain afdal. Afdal. Nafaqatul walad, ente sekarang kerja dapat akhir bulan gaji, usahakan gaji ini nomor satu untuk abah sama ibunya ente. Seluruh kebutuhannya mereka tutupin dulu. Berapa banyak dari para hambanya Allah dikasih kedudukan yang tinggi sama Allah, hanya perantara dia bakti kepada ibunya, hanya dia perantara bakti sama abahnya. Di antara mereka Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni pemimpinnya para tabi'in. Kalau di hari kiamat itu dikatakan ada panggilan dari arsy-Nya Allah, semuanya lah masuk kecuali Uwais al-Qarni, suruh berhenti di tempatnya, suruh ngasih syafaat kepada seluruh umat yang sekiranya seukuran Rabi'ah wa Mudhar. Ribuan jutaan umat masuk surga karena perantaranya syafaatnya siapa? Uwais al-Qarni. Dari mana amalannya Uwais al-Qarni? Berapa ribu rakaat tiap malam dia? Tidak ada.
hanya baktinya dia kepada ibunya yang buat dia naik ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah merintahkan Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali untuk minta istighfar dari Uwais Al-Qarni. Meskipun kita ketahui, kita lasyak, kita tidak ragu lagi bahwa Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali lebih afdal daripada Uwais. Cuman tidak menunjukkan, hal ini tidak melarang seorang yang lebih utama minta kepada orang yang di bawahnya dia doa. Ayo. Yang kelima, berbicara dengan penuh kesopanan. Lah, kalau bicara kepada orang tua usahakan dengan penuh sopan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wala taqul lahuma uff. Jangan ucapkan kalimat uff. Misalnya abahnya itu nyuruh atau ibunya itu nyuruh sesuatu. Enggak, nanti jangan. Kalau katanya ulama, kalau seandainya Allah ada kalimat yang lebih ringan daripada uff, maka akan dilarang untuk mengucapkan kalimat tersebut. Dan ini sangat sulit apalagi di zaman sekarang. Bahkan lebih utama kalau di zaman sekarang ini kita jangan terlalu maksa anak kita untuk mengerjakan sesuatu yang mereka tidak mampu. Bahkan di sebagian dari salafus saleh ini mereka kalau mau ngambil air aja tidak nyuruh anaknya untuk ngambil air, tapi berangkat sendiri ngambil sendiri. Semata apa? Semata-mata untuk membantu anak kita bisa bakti sama kita. Katanya dalam sebuah hadis, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati orang tua yang bantu anaknya untuk bakti kepada dia, tidak memberatkan kepada anaknya sedikit pun. Cuman kita sebagai posisinya sebagai anak, bagaimana kita nyenangkan orang tua, kita senangkan. Semakin segala perkara yang buat mereka sedih kita jauhin. Ayo. Yang keenam, tidak menyinggung perasaannya dengan perkataan ataupun perbuatan. Tidak menyinggung perasaan orang tua, karena orang yang paling penting untuk kita senangkan hatinya, untuk kita hibur adalah orang tua kita. Lebih dari itu nomor 2. Selainnya mereka berdua nomor 2. Tidak perlu kita utamakan lebih dari orang tua kita. Jadi, orang yang pertama kali yang harus kita senangkan hatinya siapa? Orang tua. Jangan sebagian anak nasallallahu afiyah ngikutin kemauan temannya, orang tuanya yang diganggu. Nasallallahu afiyah. Ini termasuk sebuah perkara yang durhaka. Jadi, yang buat anak tersebut tidak bakal jadi bahagia dunia akhirat. Tapi anak yang bakti, yang jaga dan menyenangkan hatinya orang tua, hormat kepada orang tuanya, dia akan mendapat 4 kabar gembira. Kabar yang pertama, dia tidak akan meninggal sebelum nikah. Kabar yang kedua, kalaupun dia nikah tidak akan jadi mandul. Yang ketiga, anaknya tidak akan meninggal waktu kecil. Yang keempat, anaknya akan bakti kepada dia sebagaimana dia bakti kepada orang tuanya. Al-waladul bar ma yadkhulun nar. Anak yang bakti kepada orang tua tidak masuk neraka jahanam. Wa in amil ma'amil minal mukhalafat. Meskipun dia ngerjakan apapun amalan yang tidak baik, akan dikasih taufik dan hidayahnya sehingga dikasih taubat sama Allah dan diterima taubatnya. Anak yang bakti kepada orang tua. Wal waladul aq, anak yang durhaka tidak masuk surganya Allah. Wa in amil ma'amil ta'at. Nasallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ihsanan anishkur li wa liwalidayk. Syukur kepada Allah yaitu dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Dan syukur kepada orang tua gimana? Mendoakan orang tua sehari semalam sebanyak 5 kali. Katanya sebagian tabi'in, di antara syukurnya kita kepada Allah mengerjakan sholat 5 waktu, dan syukurnya kepada orang tua mendoakan mereka sehari semalam paling minimnya 5 kali. Yang lebih utama kapan? Yang lebih utama inti jadikan di sujud terakhir, di rakaat terakhir, tapi dengan bahasa Arab. Itu ucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasih tempat tertentu sehingga inti apal, kebiasaan sudah dibacakan. Setelah baca zikirnya sujud, inti baca doa tersebut. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap kali sujud inti ucapkan itu. Itu termasuk nilai baktinya inti kepada orang tuanya kita, ya. 7. Selalu mengikuti perintahnya selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Seluruh perintahnya orang tua lebih utamakan, kita utamakan daripada keinginannya kita. Daripada keinginannya kita. Selama perintah tersebut tidak menentang hukum syariat. Kalau menentang hukum syariat maka tidak perlu kita ikutin, karena Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang hamba selama perintah tersebut menentang hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. 8. Selalu beristighfar untuk kedua orang tuanya di masa hidupnya. Selalu beristighfar untuk orang tuanya. Kalau semeninggal, meskipun orang tuanya masih hidup, selalu kita ucapkan Rabbighfirli wa
lidayya. Ayo. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istighfarul walad li abih min ba'dil maut minal bir. Termasuk dari tanda kebaktian seorang anak kepada orang tuanya yang telah meninggal, apalagi kalau anak yatim, abahnya meninggal. Kita ajurkan setiap kali selesai doa mereka itu untuk mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya. Mereka itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan istighfarul walad li abihi min ba'dil maut minal bir. Berapa banyak kata disebutkan dalam sebuah hadis, anak yang di masa hidupnya dia kurang bakti sama orang tuanya, bahkan bisa dikategorikan agak sedikit durhaka sama orang tuanya. Cuman karena selalu beristighfar untuk orang tuanya setelah dia meninggal, maka sama Allah di hari kiamat ditulis anak yang bakti. Dibangkitkan di hari kiamat termasuk golongan anak yang bakti. Kenapa? Terlalu sering istighfar untuk orang tua. Paling sedikitnya kalau kita orang tua kita sudah meninggal, kita ucapkan Rabbighfirli wali walidayya 70 kali setiap kali waktu kita tahajud, atau 100 kali kalau kita mampu. Paling minimnya tidak bisa sekali aja waktu sujud. Tapi jangan sampai kita sholat 5 waktu, satu pun dari 5 ini tidak ada kita gunakan untuk istighfar untuk orang tua kita. Lah, itu satu kekurangan yang sangat besar. Imam Ahmad bin Hambal selalu 40 tahun beliau tidak pernah mengatakan aku tidak pernah sujud selama 40 tahun kecuali aku ucapkan Rabbighfirli wali walidayya wali syaikhi dan guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal 40 tahun doakan kedua orang tuanya dan doakan gurunya di sujudnya. Itu ya. 10 tidak lebih mengutamakan istrinya dari orang tuanya. Lah makanya bagi seorang anak laki wajib bagi dia mengutamakan ibunya, abahnya dari istrinya. Betul. Semuanya punya hak. Orang tua punya hak bagi dirinya dia dan istri juga punya hak. Fa'ati likulli dzi haqqin haqqah. Kasih haknya masing-masing. Haknya orang tua dikasih, haknya sebagai orang tua, haknya istri sebagai istri dikasih. Tapi jangan sampai mengutamakan kebutuhan istri daripada kebutuhannya orang tua. Karena ancamannya sangat besar. Ada satu sahabat namanya Alqamah. Alqamah ini sahabat muda yang soleh, senang puasa, senang sholat, senang zikir. Waktu sakaratul maut tidak bisa lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Ngelihat keadaan yang sangat kesian, itu istri ngadu kepada Rasulullah. Datang ke Rasulullah yang mengatakan, ya Rasulullah, Alqamah itu sekarang lagi sakaratul maut. Saya ucapkan untuk membaca la ilaha illallah, tidak bisa lisannya Rasulullah. Dalam keadaan yang sangat menyedihkan sekarang. Akhirnya Rasulullah merintahkan Sayyidina Ali dan beberapa sahabat untuk datang kepada Alqamah. Setelah datang kepada Alqamah ditelkin ucapkan la ilaha illallah, tetap tidak bisa. Lapor ke Rasulullah, balik. Lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, sudah kita telkin tidak bisa. Katanya Rasulullah, apakah ada salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Naam ya Rasulullah. Siapa? Ibunya, tapi sudah tua ya Rasulullah. Tanyakan ke dia, datangin dia, tanyakan ke dia. Kalau kamu masih bisa jalan, datang ke Rasulullah. Rasulullah merintah datang ke Rasulullah. Kalau tidak mampu jalan, Rasulullah akan datang ke dia. Akhirnya dia bangun dengar kabar gitu, saya lebih berhak datang kepada Rasulullah, bukan Rasulullah datang kepada saya. Akhirnya pakai tongkat jalan pelan-pelan sampai ngadep ke Rasulullah. Sungguh saya mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab waalaikumsalam ya Ummu Alqamah. Ya Ummu Alqamah, aku mau tanya satu perihal penting. Apa? Bagaimana Alqamah? Ya Rasulullah, Alqamah itu anakku ini senang ibadah puasa, zikir, begini begitu. Subhanallah, ibu, hatinya ibu. Meskipun sudah Alqamah lebih dulukan istrinya daripada dia, tapi waktu masih muji anaknya sedang puasa begini. Akhirnya katanya Rasulullah, aku tidak tanya tentang amalannya Alqamah, tapi aku tanya bagaimana hubungannya kamu dengan Alqamah anakmu. Katanya ibunya, ya Rasulullah, aku tidak ridho dengan dia. Ditanya kenapa? Karena dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tahu sebabnya, merintahkan sahabat kumpulkanlah kayu bakar yang banyak. Uminya Alqamah bingung, lihat, tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kayu bakar ini buat apa? Buat bakar anakmu Alqamah, karena sesungguhnya api dunia lebih ringan daripada api di akhirat nanti. Nangis uminya Alqamah, ya Rasulullah, aku tidak mampu, anak yang aku keluarkan dari perutku terus kamu bakar depannya, aku tidak mampu. Kalau kamu tidak mampu, katanya Rasulullah, maafkanlah dia. Sesungguhnya kamu maafkan satu kalimat itu akan bantu dia di surganya Allah nanti, di akhirat, di barzahnya Allah. Akhirnya katanya uminya Alqamah, ya Rasulullah, kamu aku jadikan saksi, Allah aku jadikan saksi, dan seluruh sahabat yang hadir aku jadikan saksi bahwa aku telah maafkan anakku Alqamah ini. Rasulullah merintahkan
Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain untuk datang lagi ke rumahnya Alqamah. Khawatir Rasulullah, uminya Alqamah mengucapkan kalimat tersebut bukan karena dari hatinya tapi karena malu sama Rasulullah dan lain-lain. Akhirnya datang ke rumahnya Alqamah, ditelkin bisa mengucapkan la ilaha illallah sampai meninggal. Mengucapkan la ilaha illallah baru meninggal. Setelah itu diperintahkan untuk dimandikan, dikafani, dimakamkan. Setelah dimakamkan Rasulullah berdiri di sampingnya makamnya begini. Rasulullah selalu mengatakan, ya ma'syarul muhajir wal ansar, wahai muhajir dan ansar, man faddala zawjatahu ala ummi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Barang siapa lebih mengutamakan istrinya dari ibunya, maka dia mendapatkan laknatnya Allah, laknatnya para malaikat, laknatnya seluruh makhluknya Allah, tidak diterima amalan fardunya secara amalan sunnahnya. Nah, ini lebih utama, kita usahakan kita punya orang tua, punya istri. Yang mana didulukan, haknya orang tua lebih utama. Bukan artinya kita tidak perhatian dengan haknya istri, semua punya hak. Syariat Islam syariat yang sangat sempurna. Usahakan juga sebagai orang tua bantu anaknya bakti. Kalau ada kelihatan kurang sedikit dari mantunya, dimaafkan. Jangan sampai orang tua jadi sumber anaknya jadi anak yang durhaka. Seperti hadis Rasulullah, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah merahmati seorang hamba, seorang abah, seorang ibu yang bantu anaknya bakti. Kekurangan dari anaknya, maafkan, anak maafkan fulan, anak maafkan, anak maafkan. Ya Allah, bahkan selalu mengucapkan, ya Allah, aku ridha kepada anakku fulan bin fulan, maka ridhalah kamu kepada dia, ya Allah. Ini termasuk hadiah besar dari orang tua yang dikasihkan kepada anaknya, lebih daripada harta warisan yang akan diwariskan kepada anaknya. Sangat dianjurkan kita sebagai anak, selama orang tuanya kita masih hidup, abah atau ibunya kita masih hidup, kita datang ke mereka berdua dan kita minta kepada mereka berdua untuk mengucapkan kalimat ini. Kita minta kepada abahnya kita, ya abah atau ibu, tolong ucapkan kalimat ini di waktu tahajudnya antum. Apa? Allahumma innahu balagani an nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu qala ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatul walidain. Dan aku minta, ya Allah, Allahumma inni ushiduka bi annani qad raditu li waladi fulan ibni fulan fardha anhu ya arhamar rahimin. Ya Allah, hatta bahasa Indonesia tidak masalah. Ya Allah, telah sampai kabar kepadaku bahwa nabimu sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua. Ya Allah, aku jadikan kamu saksiku dan seluruh malaikat saksiku dan seluruh hambamu jadi saksiku bahwa aku telah ridho kepada anakku fulan bin fulan ini. Aku minta kepadamu ya Allah, dengan perantara nabimu ridholah kamu juga kepada dia. Kalau sudah orang tuanya inti mengucapkan kalimat ini kepada inti, terus mau dapat kebaikan dunia akhirat. Mumpung masih abahnya inti masih ada, ibunya masih ada, senangkan hatinya mereka berdua. Tahu kenikmatan ibu sama abah ndak ada kalau kita anak yatim. Kesian di hatinya inti. Bagaimana bangganya abah sama ibunya anak yang baca Al-Quran barusan ini di barzakhnya, di kuburannya. Lasyak mereka bangga, mereka tahu karena amalannya kita akan disampaikan kepada orang tua kita setiap seminggu sekali. Kita minta sama Allah SWT jadi anak yang bakti. Seluruh perkara yang buat orang tua kita senang kita kerjakan. Lah kalau misalnya orang tuanya kita sudah meninggal, bagaimana harus kita kerjakan? Amalan apa yang bisa kita kerjakan? Apalagi sekarang ini kita mau bulan Idul Fitri. Kita kalau mau Idul Fitri kita belikan baju untuk istri kita, anaknya kita, mereka bahagia semuanya. Termasuk amalan bagus. Cuman tolong juga belikan hadiah lebaran buat abah ibunya kita yang sudah meninggal. Hadiah apa yang kita kerjakan? Sewa satu orang untuk membacakan di makamnya abahnya inti atau ibunya inti Al-Quran 30 juz. Kalau inti tidak bisa sendiri, berangkat sendiri ngerjakan, sewa 15 orang, per orang baca 2 juz. Itu hadiah lebarannya kita kepada abah kita atau ibunya kita yang telah meninggal. Karena termasuk amalan sangat besar pahalanya. Pernah suatu hari seorang hamba soleh jalan di depannya di depannya pemakaman, kemudian baca surat Al-Fatihah dan pahalanya dihibahkan kepada seluruh yang di pemakaman tersebut. Waktu pulang ke rumahnya tidur, mimpi penduduk pemakaman tersebut pada rebutan.
rebutan pahalanya, sampai ada satu di antara mereka dapat pahalanya wow yang untuk mereka. Nah, kalau misalnya ente menghadiahkan 30 juz Al-Quran yang sangat besar, ada 5 amalan yang sangat dianjurkan ente kerjakan pada malam Idul Fitri untuk abah ibunya ente yang sudah meninggal. Tolong kerjakan. Semuanya ini punya dalil dari hadis Al-Quran. Yang pertama, baca Al-Quran 30 juz. Sewa satu orang, bukan baca di rumah, baca di makamnya. 5 orang. Ini ada semacam ini sering merupakan perihal yang sangat maklum, sangat sering dikerjakan di kota Hadramut, di kota Tarim oleh para ulama, para salafus saleh. Yang pertama kali ngerjakan adalah Imam Syafi'i waktu beliau dengar gurunya beliau namanya Les bin Sa'ad meninggal, beliau membaca 30 juz di makamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bacakan untuk mereka la ilaha illallah sebanyak 70.000. Karena Rasulullah mengucapkan dalam sebuah hadisnya, man qala la ilaha illallah kanat fida'an lahu minan nar. Barang siapa yang baca la ilaha illallah 70.000 akan jadi pembebasnya mereka dari neraka jahanam. Itu usahakan 70.000. Kemudian setelah baca 70.000 ente bilang Allahumma inni ishtaraitu bi qiraati 70.000 min la ilaha illallah itqa raqabati abi atau ummi minan nar. Ada seorang ulama hadis, dia baca 70.000 dari la ilaha illallah, kemudian hadir taklim, hadir majlis seperti biasanya sama murid-muridnya. Tatkala makan, setelah selesai majlis makan, itu salah satu muridnya teriak dengan sangat keras suaranya, gampang, ummi finnar, ibuku neraka, ibu neraka. Akhirnya apa? Ini tadi ulama hadis tadi mengucapkan di hatinya dia, ya Allah, aku beli pembebasan ibunya anak ini dari neraka jahanam dengan bacaanku tadi malam la ilaha illallah sebanyak 70.000. Tidak sampai ukuran berapa menit itu anak teriak lagi mengucapkan ummi udkhilat ilal jannah, dipindah dari surganya Allah. Itu amalan kedua. Di malam Idul Fitri hadiah kita kepada orang tua kita yang telah wafat. Apa? Baca la ilaha illallah sebanyak 70.000. Lah 70.000 tidak harus satu orang, boleh dibagi-bagi. Kalau misalnya ada 10 orang, per orang 7.000. Lebih lagi, lebih cepat lagi selesainya. Setelah terkumpul 70.000 untuk Yaba, baca lagi 70.000 untuk ibu. Itu amalan kedua. Amalan ketiga lebih mudah lagi, namanya atikah sughra. Baca subhanallah wa bihamdih 1000 kali. Setelah baca 1000 kali, niatkan ini sebagai pembebasan abah saya dari neraka. Ini baca lagi 1000 lagi untuk ibu. Yang ketiga. Yang keempat, baca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Kalau tidak bisa yang hadis 100.000, ada hadis kedua sebanyak 1000 kali. Nah ini boleh dibagi-bagi. 100.000 kali, kita misalnya baca dalam sebulan penuh atau 2 bulan, 3 bulan. Setelah terkumpul 100.000, kita minta sama Allah, ini jadikan sebagai pembebasan abah saya dari neraka. Ini 100.000 lagi untuk ibu saya. Pada suatu hari Rasulullah di peperangan Tabuk itu ngelihat matahari tidak terlalu ceria, sinarnya tidak terlalu cerang. Rasulullah tanya kepada Jibril, ya Jibril, kenapa kok sinarnya matahari ini kok tidak terang? Katanya Jibril, ya Rasulullah, ada salah satu sahabatmu yang meninggal dan hari ini turun 7.000 malaikat sholat jenazahnya dia. 70.000 malaikat turun dari langit diperintahkan oleh Allah untuk sholat jenazahnya dia. Siapa dia ya Jibril? Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi. Rasulullah nanya kepada Jibril, apa amalannya dia kok sampai kayak gitu? Balasannya Allah, dia ini ya Rasulullah setiap kali bangun, duduk, keluar, masuk, jalan dan lain-lain, selalu lisannya baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dikasih pahala sama Allah, malaikat yang turun. Kita minta dengan perantaranya Rasulullah dan dengan perantaranya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi, orang yang pertama kali sholat jenazahnya kita malaikatnya Allah sebelum kaum muslimin. Itu dikasih kenikmatan, malaikatnya Allah turun mensolatin kita karena doanya malaikat dikabulkan. Itu amalan keberapa? Keempat. Yang kelima, usahakan kita tidak putus sedekah. Tidak putus apa? Sedekah untuk mereka. Ya ambilkan misalnya tetangga, dibuatkan nasi, dikasih ke tetangga, niatkan untuk abah. Ya bukan lagi untuk ibu. Sampai ada satu anak di zamannya salafus soleh, dia nazar setelah meninggal ibunya, dia nazar akan sedekah tiap hari untuk ibunya. Pada suatu hari tidak ditakdir ada sesuatu yang bisa disedekahkan. Sedih dia karena sudah nazar akan sedekah untuk ibunya. Apa yang dia kerjakan? Keluar ke tempatnya sampah, kelihatan kulitnya semangka.
diambil sama dia, dikasihkan ke himar itu kayak keledai, atau dikasihkan sapi dimakan. Mimpi malam itu dia, ibunya datang seraya mengatakan kepada dia, wahai anakku, makasih banyak, buah semangkanya sudah sampai kepada aku. Saking tidak adanya mau disedekahkan lah, bukan artinya kita mau sedekah tiap hari dengan kulitnya semangka, selama kita mampu untuk nasi. Selama kita mampu untuk nasi atau apapun yang bisa menyenangkan hatinya orang lain, apalagi ngasih kepada anak yatim, itu lebih utama. Kita niatkan 1-2 baju kasihkan ke anak yatim, berapa banyak inti akan diterima di hari kiamat nanti. Ada satu orang di hari kiamat nanti sudah ditulis sama Allah sebagai penduduk neraka. Begitu mau ditarik sama malaikat, mau dimasukkan neraka, anak yatim yang dikasih baju tadi di hari dunia itu, berhentikan dia. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam neraka. Sesungguhnya telah ngasih baju waktu aku masih hidup di dunia dulu. Maka Allah merintahkan malaikat untuk masukkan dia sama anak yatim ini ke surgaku. Berkatnya apa? Ngasih 1 baju anak yatim. Kif kalau bisa ngasih 2, ngasih 3. Kita niatkan semata-mata untuk nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala atas seluruh amalan yang kita kerjakan, ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita baca satu doa yang dianjurkan oleh sebagian ulama agar majelis dan masjid ini menjadi saksinya kita di hari kiamat atas amalan ibadah kita. Bahkan sebagian ulama menganjurkan kepada kita, kalau kamu ziarah masjid-masjid, ziarah makamnya orang soleh, atau ziarah rumah-rumahnya orang soleh, dimanapun kalian berada, jadikan tempat-tempat tersebut saksinya kita bahwa kita telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mari kita sekarang bacaan, saya baca, kalian ikutin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'al hudurana fi hadzal masjid khalisatan liwajhikal karim wattiba'an li sunnati habibika sayyidina Muhammad wa inna nastaudi'uka fi hadzal masjid شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أحينا عليها وأمتنا عليها واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أن ترزقنا وأن الله يرزقنا وإياكم رؤية حبيبك محمد. Kita minta sama Allah tidak keluar dari bulan Ramadan ini kecuali kita dikasih kenikmatan yang sangat besar. Apa? Bisa mandang wajahnya Nabi Muhammad SAW meskipun dalam mimpi. Paling minimnya dalam mimpi. Kalau tidak bisa dalam keadaan bangun, dalam keadaan dalam mimpi, kita minta sama Allah tidak keluar dari bulan Ramadan ini. Semua yang di masjid ini atau mendengarkan ceramah ini dimanapun dia posisinya, dikasih kenikmatan bisa mandang wajahnya Nabi Muhammad. Kenikmatan yang paling besar di alam dunia yang ngalahin nikmatnya surga adalah mandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah mengatakan, man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa mandangku maka sungguh dia telah memandangku, sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai aku. Di antara amalan-amalan yang diajarkan oleh salafus saleh, yaitu diajarkan oleh Imam Al-Abi Hasan Asy-Syadzili, sebelum tidur kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali, Bismillahirrahmanirrahim 5 kali, kemudian kita ucapkan Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad arini wajha sayyidina Muhammad halan wa ma'alan, dibaca 5 kali. Itu katanya mujarrab untuk bisa mandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Yang paling penting itu adalah kita bisa ngikutin jejaknya Nabi Muhammad dari mulai bangun tidur. Yang kita minta untuk setiap para yang hadir di majelis ini khususon, tidak bangun tidur kecuali kita ucapkan, begitu bangun langsung kita ucapkan lisannya kita, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan lupa, apalagi berapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari saudaranya kita yang tidur tidak bangun kecuali sudah jadi jenazah.
Jadi kita minta bersyukur sama Allah dikasih masih panjang umur. Kita ucapkan satu kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, begitu mau masuk kamar mandi, usahakan kaki kiri dulu masuk, kemudian seraya membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu mau keluar di kamar mandi, tunggu sebentar, perhatikan mana kaki kanan. Dulu kan kaki kanan seraya membaca ghufranak 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 alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Kemudian waktu kita keluar pakai baju, rutinitas tiap hari begitu sudah. Jadi pakai baju kita ucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. 4 perkara inti kerjakan, wa insyaallah tidak keluar dari bulan Ramadan bisa mandang wajahnya Nabi Muhammad. Inti kerjakan mulai sekarang sampai kita semua masuk liang kuburnya kita. Kita minta sama Allah dikasih taufik dan hidayahnya, bisa ngamalkan, bisa ngikutin apa seluruh yang diajarkan Nabi Muhammad atas seluruh perihal hidupnya kita, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Nasallallahu lana wa lakumut taufik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ana nas'aluka bi an taj'alna من هذا الجمع جمع مغفورا وتفرقا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهما فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد نسألك من العقول أوفارها من الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها من الأرزاق أجزلها من العافية أكملها ومن الدنيا خيرها من الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل بأهلهم جوامع رضوانك تحلهم به دار كرامتك وأمانك مواطن عفوك وغفرانك وأدر بعليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم من أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبد الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أن ترزقنا التوفيق والهداية على كل ما فعل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله لنا ولكم العناية والرعاية والنظر والاعتناء ونسأل الله لنا ولكم الحفظ الحراسة من كل سوء في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة. اللهم اجعلنا بيد الامتنان لا بيد الامتحان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, hadirin hadirat pengunjung taman-taman surga. Alhamdulillah, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa angkat tangan, yang di belakang bisa maju ke depan. Alhamdulillah. Yang dari ikhwan dulu, nanti dari akhwat juga akan diberi kesempatan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, yang pertama yang saya ingin tanyakan, ketika berbuka puasa, semisal di salah satu daerah ada masjid yang kemudian berkumandang azan, namun dalam hati itu belum yakin karena ada sebagian masjid belum azan, dan kemudian juga ada media informasi seperti semisal radio itu juga belum azan. Apa yang kita ikuti itu yang mana? Nah, bolehkah kita berbuka langsung atau bagaimana? Terus kemudian boleh yang kedua, Habib. Yang kedua, ketika sholat tarawih berjamaah, ketika kita tidak sampai selesai membaca tahiyat akhir itu bagaimana? Apakah
hukumnya kita sah dalam sholat kita, sedangkan kan tahiyat akhir itu sholawatnya itu sebuah rukun gitu. Apakah kita langsung mengikuti imam salam atau kita menyelesaikan sholawat kita? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kalau kelihatan kita dengar suatu orang muadzin adzan, sedangkan di masjid-masjid yang lain belum adzan. Begitu juga ada media yang lain seperti radio dan lain belum ada yang adzan. Itu kita yang perlu kita perhatikan adalah keyakinan kita apakah sudah betul-betul terbenam matahari atau belum. Apalagi kalau yang adzan ini dia tidak pernah sama sekali memperhatikan atas terbenamnya matahari. Karena kewajiban seorang muadzin tidak boleh adzan, apalagi adzannya maghrib di bulan Ramadan, kecuali betul-betul yakin telah terbenam matahari. Atau ada misalnya masjid, seluruh masjid di daerah tempat tersebut semuanya sudah pada adzan. Kalau kita yakin itu muadzin adzan sebelum masuk waktunya, maka wajib bagi kita untuk tidak boleh buka puasa dulu sampai kita yakin bahwa seluruh masjid atau masjid-masjid lain juga adzan. Atau ada media sosial yang lainnya kita dengar dari radio dari seluruh tempat di daerah Jember juga sudah adzan. Itu hukumnya adalah wajib, karena menyegerakan buka puasa merupakan perkara yang sunnah selama kita yakin telah terbenam matahari. Dengan bagaimana kita yakin? Yakin itu dengan kita ngelihat terbenamnya matahari misalnya, meskipun sinarnya masih ada. Jadi yang paling penting itu matahari terbenam begini, meskipun sinar merahnya masih ada, tidak masalah. Itu boleh kita berbuka puasa. Atau muadzin mutawatir dari seluruh masjid adzan semua, ini mustahil mereka semua salah. Tapi kalau satu muadzin dan kita belum yakin dia memperhatikan ilmu falaknya apa tidak, dan kita tidak yakin sama sekali kalau ini sudah masuk waktunya, maka wajib bagi kita untuk nunda buka puasa kita, karena ukuran cuma berapa menit, bahkan ukuran mungkin 2 menit 3 menit bedanya, betul. Tapi kalau kita dulu dan kita tidak ragu, haram hukumnya kita buka puasa, betul. Kalau misalnya terbukti nanti setelah kita buka puasa ternyata bukanya kita sebelum adzan maghrib atau sebelum masuknya waktu maghrib, maka wajib bagi kita untuk mengqadha'nya. Itu masalah pertama. Jadi yang intinya kembali kepada apa? Kembali kepada masalah yakinnya telah terbenamnya matahari, dan keyakinan ini bisa didapatkan dari satu dari dua perkara. Perkara yang pertama yaitu ngelihat terbenamnya matahari. Perkara yang kedua tawatur. Banyak dari para muadzinin semua pada adzan semuanya, bukan hanya satu atau dua. Yang tidak jelas adzannya ini setelah masuk waktu apa sebelum masuk waktu. Maka wajib kita tunda. Ini lebih utama ditunda. Wajib, bahkan kalau tidak yakin wajib ditunda. Yang masalah yang kedua, kalau masih rukun tahiyatnya belum selesai, maka wajib bagi makmum untuk meneruskan sampai selesai tahiyatnya dia. Dan kalau tetap dalam ikut salam bersama imam, maka hukum sholatnya menjadi batal, seakan-akan dia tidak sholat. Kalau dia tahu hukum, kalau tidak tahu hukum, maka sholatnya tidak batal, cuman wajib kembali ke posisi sholat dan baca tahiyatnya diselesaikan baru salam lagi. Tidak boleh kita sholat keluar dari salam dari sholat sedangkan tahiyat dan tasyahud yang kita baca belum selesai. Lain hanya kalau sudah selesai cuman doanya yang setelah tasyahud tidak kita baca, tidak masalah, karena meninggalkan perkara yang sunnah tidak masalah. Cuman lebih utama jangan ditinggalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah setelah tasyahud. Begitu juga ta'widhat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini 4 kalimat jangan ditinggalkan di salat fardu atau salat sunnah, karena Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya dan mengajarkan kepada kita semua ini. Begitu ya. Baik, untuk yang selanjutnya yang ingin bertanya, yang ikhwan ya. Setelah ini kami beri kesempatan untuk yang akhwat untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Habib. Saat ini istri saya dalam kondisi hamil, dan tentunya ketika akan melakukan puasa, kemarin sempat puasa 1 hari tapi bawaannya mual. Nah setelah itu saya sarankan ya sudah, kalau seperti itu bidingan sudah tidak puasa. Akhirnya saat ini tidak puasa, dan itu saya memberitahunya itu mengganti
atau membayar fidyah. Sedangkan untuk menggantinya kapan? Seandainya di tahun yang akan datang istri saya itu sedang menyusui, itu bagaimana? Dan ketika membayar fidyah itu hitungannya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syariat Islam sangat mulia, tidak memaksa seorang hamba untuk mengerjakan puasa sedangkan dia tidak mampu. Yang kesimpulannya, bagi orang yang hamil itu ada 3 bagian, 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dirinya dia mampu, sehat walafiat, katanya dokter tidak masalah bagi pribadinya dia, cuman janinnya lemah, janin di kandungannya dia lemah, kalau dia puasa akan menyebabkan janinnya gugur dan lain-lain. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya dia boleh meninggalkan puasa. Dan setelah bulan Syawal, apa kewajibannya dia? Mengqadha dan membayar fidyah. 2. Mengqadha di bulan Syawal atau kapanpun dia bisa mengqadha dan membayar fidyah. Yang keadaan yang kedua, kalau dirinya dia lemah, janinnya kuat, janinnya katanya dokter kuat, cuman dirinya dia sendiri yang lemah, tidak mampu puasa, maka dia boleh meninggalkan puasa. Dan nanti setelah bulan Ramadan habis, setelah dia melahirkan atau setelah bulan Syawal, Dzulqa'dah dia mampu, maka wajibnya hanya qadha tanpa fidyah. Keadaan yang ketiga, kalau dirinya lemah, janinnya juga lemah, dirinya lemah, tidak mampu puasa, janinnya lemah. Apa hukumnya? Hukumnya boleh meninggalkan puasa, dan nanti setelah bulan Ramadan kewajibannya dia cuma 1, mengqadha tanpa membayar fidyah. Kenapa kok di masalah ini hanya mengqadha tanpa bayar fidyah? Karena ijtama'a fi haqqiha muqtadhi wa mani. Fa idza ijtama'a al-muqtadhi wal mani quddima al-muqtadhi 'anil mani. Ketakutannya atas dirinya sendiri itu mencegah kewajiban membayar fidyah. Ketakutannya dia atas janinnya menyebabkan dia mewajibkan untuk membayar fidyah. Kalau tergabung 2 perkara, maka yang lebih diutamakan adalah tidak membayar fidyah. Yang intinya kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kalau dia takut untuk pribadinya dia dan janinnya, maka kewajibannya hanya mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Nah, kalau qadha kapan qadha? Semampunya dia mengqadha. Mungkin waktu masuk bulan ke-7, bulan ke-8 dia mampu puasa, diqadha. Tidak mampu, tetap keadaannya lemah sampai dia setelah selesai melahirkan. Lah kalau fidyah, misalnya di keadaan yang tadi yang pertama, apa keadaan yang pertama? Hanya khawatir kepada janinnya, tapi tidak khawatir kepada dirinya sendiri. Misalnya keadaan yang pertama, janinnya lemah, itu janinnya apa? Lemah, tapi dirinya dia sehat. Katanya dokter kalau ini puasa janinnya bisa gugur. Maka apa hukumnya? Boleh meninggalkan puasa, cuman wajib qadha dan bayar fidyah. Fidyahnya kapan? Boleh dikeluarkan di bulan Ramadan ini atau nanti. Kapanpun mau dikeluarkan boleh. Berapa ukuran fidyahnya? Perharinya 750 gram beras. Dibagikan ke siapa? Ke fuqara masakin. Boleh sudah dimasak? Tidak boleh. Harus berupa beras. Tidak boleh dikasih berupa uang. Iya. Ayo. Baik, untuk yang selanjutnya kami beri kesempatan untuk yang akhwat yang ingin bertanya bisa ajukan tangan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Habib, kedudukan orang tua sama mertua itu bagaimana? Kenapa? Kedudukan orang tua sama mertua gitu. Mertua sama orang tua. Nah, pertama sebelum Anda jawab masalahnya kedudukan orang tua sama mertua. Sebelum Anda jawab bagaimana hukum mengucapkan salam perempuan ajnabi kepada lelaki ajnabi, perempuan ajnabiyah kepada lelaki ajnabi. Lah kalau salamnya ditujukan untuk seluruh kaum muslimin boleh. Perempuan ajnabiyah mengucapkan kepada ajnabi. Cuman lebih utamanya kalau tidak. Terus yang kedua, bagaimana jawabnya seorang ajnabi salamnya perempuan ajnabiyah?
Kalau misalnya ada satu orang datang ke kita, bukan seperti di masjid sini ya, seperti satu orang datang ke kita, perempuan muslimah, mengucapkan salam kepada kita. Katanya ulama, jawabnya dan mulainya dari laki ajnabi kepada perempuan ajnabi hukumnya adalah makruh. Adapun mulai dan jawabnya perempuan ajnabi ya kepada laki ajnabi hukumnya adalah haram. Betul kan? Lah kecuali kalau seperti kayak muhajir kan dia mengucapkan untuk semua, maka hukumnya insyaallah tidak termasuk dalam kategori yang haram. Terus masalah yang kedua, manakah yang lebih utama antara kedudukan orang tua sama mertua? Mereka dua-duanya adalah orang tua bagi kita, karena orang tuanya kita tiga: orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang didik kita, dan orang tua yang menikahkan putrinya kepada kita. Tiga-tiganya adalah orang tua dan punya hak sebagaimana kedudukannya orang tua. Betul? Jangan sampai kita hormat kepada orang tua kita sendiri tapi sama mertua kita kurang hormat, atau kita hormat kepada mertua sama orang tua sendiri kurang hormat. Betul? Itu satu kesalahan besar bagi diri seorang anak. Betul? Kesalahan besar bagi diri seorang anak adalah apa? Adalah kalau dia lebih mengutamakan salah satunya daripada yang lain, karena kedua-duanya adalah orang tua. Aba'uka thalas, katanya Rasulullah, tiga. Yang dari yang tiga ini paling utama mana? Guru yang didik jiwanya kita. Itu paling utamanya orang tua bagi kita. Kenapa? Karena aburuh, abahnya nyawanya kita. Apalagi kalau orang tua kita yang melahirkan kita, dia adalah guru kita, sama. Dapat dua bagian berarti dia. Betul ya? Yang intinya kedua-duanya adalah punya hak yang sama bagi kita sebagai anak. Sebagaimana kalau kita datang apa ibu kita berdiri hormat ke mereka, begitu juga kalau datang mertuanya kita hormat juga. Satu kesalahan besar bagi suami atau satu kesalahan besar bagi istri kalau salah satu dari yang lain ngajak suaminya atau ngajak istrinya untuk tidak hormat kepada orang tuanya. Nas'alullah al-afiyah. Itu dukung suami atau dukung istri untuk durhaka kepada kedua orang tuanya, nasallallahu alaihi. Cuman hak yang paling besar bagi seorang suami adalah hak orang tua, dan hak yang paling besar bagi seorang istri adalah hak suami. Yang paling penting hormatin keduanya, karena kalian nanti akan jadi sebagai orang tua dan kalian akan jadi sebagai mertua. Kalau kalian sudah biasa hormat kepada orang tua kalian, hormat kepada kedua mertuanya kalian, akan dapat mantu yang sama nanti. Wahal jazaul ihsani illal ihsan. Amalan itu, pahala amalan itu tergantung dari amalan kita. Kalau kita hormat sama orang tuanya kita, apa ibu kita, hormat sama mertua kita, anaknya kita, sama mantunya kita, akan mengerjakan hal yang sama kepada kita. Kalau kita kurang ta'zim sama mereka, akan dapat perihal yang sama nanti. Nasallallahu alaihi. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu ngasih haknya masing-masing. Haknya orang tua dikasih, haknya mertua dikasih, haknya istri dikasih yang penuh. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Salawatullah wassalamu alaihi. Paling baiknya kalian itu, katanya Rasulullah, yang paling baik kepada istri-istrinya kalian. Perlu diperhatikan ya, istri itu bukan pembantu. Tidak wajib bagi istri untuk masak. Tidak wajib bagi istri untuk nyuci baju, tidak wajib bagi istri untuk bersihkan rumah. Itu semua kebaikan dari istri kepada para suami. Kadang sebagian orang menganggap kalau sudah nikah berarti artinya istri di rumah aja masak 24 jam, bersihkan rumah 24 jam. Lah, itu tidak wajib. Jadi dengan pengertian apa? Kalau ada di antara mereka yang terlambat masak, terlambat nyuci baju, terlambat dan lain-lain, jangan sekali-kali marah. Karena itu perkara tidak wajib. Rasulullah kalau masuk ke rumahnya tanya kepada istrinya, ada tidak makanan yang bisa dimakan? Tidak ada. Ya Rasulullah, tidak ada. Idzan ana shaim, kalau begitu ana puasa. Selesai masalah. Sebagian suami begitu terlambat masak, terlambat ini, dicaci maki istrinya, dicaci maki orang tuanya. Ini nunjukkan suami tidak punya akhlak, tidak punya adab, tidak tahu hukum syariat. Karena bukan wajib bagi istri untuk mengerjakan hal tersebut, itu kebaikan bagi mereka. Nah, kalau misalnya Rasulullah pernah suatu hari Rasulullah tanya kepada istrinya, adakah makanan yang bisa kita makan? Gal ada Rasulullah. Idzan ana muftir. Kalau gitu ana tidak puasa. Dia ke masalah sepele, tidak perlu kita marah.
Bahkan Rasulullah ditanya, Sayyidina Aisyah ditanya, bagaimana Rasulullah waktu dalam rumah? Ka ahadin minna, sama kayak di antara kita. Sama seperti di antara kita, bantu bersihkan rumah, bantu nyuci baju. Sebagian orang menganggap nyuci baju bagi orang laki ini perbuatan yang baik, tidak bagus. Yang mengatakan siapa? Rasulullah sendiri ngerjakan. Afdhalul khalq, pemimpinnya para nabi yang ngerjakan. Bukan pemimpinnya para manusia biasa, pemimpinnya para nabi yang ikut bantu bersihkan rumah. Kita di rumah sebagaimana satu di antara kita, di antara anggota keluarga. Kalau laki istrinya nyuci baju, ente bersihkan rumah. Tidak bisa istri nyuci baju, ente nyuci baju. Beratnya apa? Justru itu tawadhu, rendah dirinya ente. Kalau Rasulullah aja nyuci baju, Rasulullah bersihkan rumah, Rasulullah meres susunya sendiri, apalagi kita. Apalagi kita. Makanya kata Rasulullah, khairukum li ahli. Cuman setelah suami tahu haknya istri membantu dan lain-lain, usahakan juga para istri hormatnya ke istri suaminya lebih. Dengan pengertian apa? Kebutuhan suami dinomor satukan, lebih dari kebutuhan tamu, lebih dari kebutuhan tetangga, lebih dari kebutuhan teman-temannya dan lain-lain. Kalau sudah begitu, itu nanti namanya labaitun usisa alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Labaitun, rumah yang pondasinya itu ketakwaan. Makanya yang paling penting bagi orang yang mau nikah itu apa? Bukan nyiapkan acaranya, bukan nyiapkan gedungnya, tapi yang paling penting duduk calon suami, duduk calon istri kepada ulama, nanya adabnya suami kepada istri itu apa, dan adabnya istri kepada suaminya apa, haknya istri kepada suami bagaimana, dan haknya suami kepada istrinya apa. Ada satu orang arif besar di Hadramut namanya Habib Hamid bin Umar. Habib Hamid bin Umar ini pernah suatu hari beliau berangkat haji dan ziarah kota Madinah. Beliau merasa tidak pantas ngadep di wajahnya, ngadep di depannya makamnya Nabi Muhammad, merasa tidak pantas, banyak dosanya, padahal wali besar kutub dia. Akhirnya apa? Dia duduk di pinggirannya masjid, sehingga ada panggilan dari khadimnya hujrah mengatakan, hal fikum Hamid bin Umar, apakah ada di antara kalian Hamid bin Umar? Ditanya tidak ada. Nanya sebelah sini, katanya mungkin ada itu orang dari Yaman itu. Ditanya, anta Hamid bin Umar, kamu Hamid bin Umar? Gal na'am ana Hamid bin Umar. Ta'al ke depan, di depannya makamnya Rasulullah. Barusan aku mimpi Rasulullah berkata kepadaku, biarkan anakku Hamid bin Umar ziarah di depan makamku, aku ingin mandang wajahnya dia. Apa menggobanya Habib Hamid bin Umar ini? Beliau setiap malam sebelum tidur minta maaf sama istrinya. Karena apa? Karena khawatir ada hak-haknya istri yang belum dikasihkan dan dituntut di hari kiamat nanti. Bukan itu cuma rasa kutub. Ini Habib Hamid bin Umar tiap harinya ribuan rakaat dikerjakan. Jadi usahakan kalau sudah suami pakai adab-adabnya sebagai suami, terus istri nggak ada adabnya sebagai istri, itu nikmat hidup. Tidak harus ada harta, tidak harus kebutuhan semua di rumah dicukupin, tidak. Tapi yang dibutuhkan adab dan ketenangan jiwa. Kalau sudah adab dipakai, akan datang namanya ketenangan jiwa, ibadah, nikmat, orang di keluarga semuanya merasa nikmat dan bahagia. Tapi kalau sudah salah satunya tidak dipakai, itu yang ada selalu masalah. Suami tidak tahu adabnya kepada istri, istri tidak paham adabnya kepada suami. Ini yang ada hanya satu masalah aja dalam hidup. Masalah dengan mertua, masalah dengan istri, masalah dengan suami, masalah terus hidupnya. Kenapa? Karena tidak menggunakan adab-adabnya Rasulullah yang diajarkan. Ada ulama pada menjelaskan sudah adabnya suami bagaimana kepada istrinya, istri kepada suami bagaimana. Sampai Habib Sayyidina Umar al-Muhdhar bin Abdurrahman Segaf mengatakan iqamatus syar' baina zaujain syar'. Kalau setiap suami minta haknya secara sempurna kepada istrinya, terus istri minta haknya secara sempurna kepada istrinya, itu syar, keburukan yang akan terjadi nanti. Ya kita ngurangi, kita lihat kekurangan di istri kita tutup, kita lihat kebaikannya dia. Kita lihat kekurangan di suami kita tutupin, kita lihat kebaikannya dia. Karena setiap manusia ada kebaikan, ada keburukan. Satu orang datang ingin ngadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab di zaman khilafahnya Umar bin Khattab. Ingin ngadu bahwa istrinya begini dan begitu. Begitu mau nok pintunya Sayyidina Umar, kelihatan istrinya Sayyidina Umar lebih parah daripada istrinya dia.
Akhirnya apa? Akhirnya mundur tidak jadi mau nanya. Sayyidina Umar lihatan langkahnya dia, dibuka pintu, dipanggil, ya fulan ta'al. Ditanya, ada hajat apa kamu datang? Ya Amirul Mukminin, aku datang hajat untuk nanyakan bahwa istriku begini, bagaimana jalan keluarnya. Cuman anak dengar kok istrinya antum lebih parah daripada istrinya anak. Katanya Sayyidina Umar, ya fulan, perhatikan, dia yang telah membantu masakan kita, tidak wajib bagi dia. Dia yang telah merapikan baju kita, tidak wajib bagi dia. Dia yang telah merapikan rumah dan tidak wajib bagi dia. Dia merawat anaknya kita, tidak wajib bagi dia. Dia yang hamil anaknya kita, tidak wajib bagi kita. Apakah kamu tidak bisa maafkan satu kesalahan atau dua kesalahan sedangkan kebaikannya ada 100? Kebaikannya 100, kor kurangin 2-3 kesalahannya dia, sisa berapa? 97. Kalau begitu ente bisa tenang hidup. Kalau ente perhatian atas seluruh kesalahannya, suami perhatikan kesalahannya istri, istri perhatikan kesalahannya suami, tidak tenang hidupnya dia. Yang ada masyakil, masalah terus. Jadi yang paling penting kalau kita ngelihat istri kita misalnya ghibah, ngerasain orang, itu baru tunjukkan ketegasannya kita sebagai suami. Kita ngeliatan istri kita kadang sholat di akhir waktu, kadang tidak sholat sunnah, itu tunjukkan bahwa itu sebagai suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya kata ditanya, "Kif kana fikum Rasulullah?" Ka ahadin minna. Walakin idza dhuyi'a haq min huquqillah lam yakum ahadun li ghadabi. Kalau sudah haknya Allah yang ditinggalkan, jangan coba-coba dapat senyum. Nanti sampai guru kita Habib Zain bin Ibrahim Semit tidak tahu isinya rumahnya apa, tidak tahu dia. Semuanya dipasarkan ke istrinya. Dia tahu ini kapan rumah ini dirubah warnanya dari coklat jadi putih, putih jadi merah, tidak tahu. Yang tahu cuma dari tempatnya ngajar, naik ke atas kamarnya dia, balik lagi. Itu isinya rumah bagaimana tidak tahu. Dia mau ikut campur di masalah itu. Ya ini kewajiban kita. Bukan kita perhatian, kadang sebagian suami ikut masuk ke sama istrinya ke dalam dapur dan lain-lain, ikut nentang ini salah, itu salah, ini betul, ini salah. Tidak perlu. Perkara yang penting jangan ditunjukkan kedudukannya kita sebagai suami. Perkara yang penting apa misalnya? Ngajak mereka qiyamul lail, buat tertib dari mulai adzan subuh, bangun sholat berjamaah, kemudian baca wirdul latif bareng, kemudian waktu zuhur sholat berjamaah, diajarin bagaimana siwak. Kelihatan istrinya megang siwak kapan? Tidak waktu sholat, tidak megang. Besok pagi berangkat belikan, pakaikan, kasihkan. Ini baru ente suami yang bagus, suami yang mulia di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ributnya yang dimakannya belum disiapkan, sudah mau berangkat kerja belum ada nasi, ribut, mau marah, ini suami namanya tidak punya mutu di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan di hadapannya manusia, di hadapannya Allah tidak punya mutu sama sekali dia. Jadi kita harus tegasnya kita ditunjukkan wibawanya kita di perihal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah perihal yang lain-lain kita anggap anak kecil, biarkan dia yang dewasa, dia anggap orang tuanya kita sudah. Sang istri anggap orang tuanya kita. Untuk perihal-perihal tidak penting kita masuk. Jadi, kalau kelihatan misalnya ngobrol sama tetangganya ngerasa ini fulan begini, tegur dia, nasihatin, jangan diulang lagi. Kalau sudah kelihatan taat, dukung. Makanya katanya Imam Abdul Wahab Sya'rani, mahabbati li zaujati min a'zam ni'amillahi ta'ala alayya. Termasuk kenikmatan yang paling besar bagiku, katanya Imam Abdul Wahab Sya'rani, mahabbati li zaujati mahabbatul ukhuwah wal Islam, la mahabbatus syahwah. Aku cintanya aku kepada istriku sebatas-batas karena lillah subhanahu wa ta'ala. Kullama ra'aitu zadat fi ta'ah situ fil mahabbah. Setiap aku ngelihat istriku nambah amal ketaatannya, aku tambah nilai kesayanganku kepada dia. Setiap dia ngurang ketaatannya, aku kurangin. Volume sayang, volume tidak sayang itu bukan karena pengaruh tingkahnya dia, tapi pengaruh amal ibadahnya dia. Semakin dia nambah ketaatannya, tadinya tidak sholat duha, jadi sholat duha ente dukung, ente lebih lembut lagi kepada dia, kurangin kerjaannya dia. Kalau bisa jangan dikasih kerjaan apapun. Lah semakin dia ngerjakan amal kemaksiatan, tinggalkan, kurangin amal ibadahnya. Jangan dijak bicara sehari penuh. Kalau sudah berani ngerasani orang sehari semalam suntuk ngerasani orang itu, besok pagi jangan dijak bicara 5 jam. Supaya tahu kalau ini amal kemaksiatan. Rasulullah pernah suatu hari tidak sengaja dari Sayyidina Aisyah waktu datang Sofia, Sayyidina Sofia istrinya Rasulullah juga,
Rasulullah duduk sama Sayyidina Aisyah. Kemudian Sayyidina Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ahsanha Safiyah illa annaha kadza." Ya Rasulullah, Safiyah ini sangat indah, cuman pas karena pendek dia. Itu wajahnya Rasul dari yang senyum langsung marah, wajahnya merah. Rasulullah kelihatan kalau lagi marah kelihatan, kalau lagi senyum kelihatan, merah wajahnya Rasulullah berubah. Seraya mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, "Ya Aisyah, inti telah mengucapkan satu kalimat, kalau seandainya kalimat ini berupa najis dimasukkan ke laut, rusak semua air laut itu." Ini satu kalimat yang mengucapkan kepada Sayyidina Aisyah. Kata Sayyidina Aisyah, "Demi Allah tidak mengucapkan lagi." Alas. Kadang kita dengar istri ngobrol fulan begini, fulan begitu, fulan begini, kita dukung dia. Dengarkan aja dia penonton, jadi pendengar yang setia. Tidak kita tegur, tidak kita nasihatin. Ini satu kesalahan besar bagi seorang suami yang harus kita rubah. Sebab istri itu di perongkohannya kita, di tenggorokannya kita di hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum apa? Aduwwan lakum, musuhnya kalian. Kapan musuhnya kalian? Kalau kita di alam dunia tidak kita didik mereka ini. Kelihatan mereka ghibah, ngerasani fulan begini, ngelihat film-film yang tidak bagus, kita diem. Itu dihisapnya kita di hari kiamat. Meskipun kita iktikaf di masjid, tetap ditulis di buku kita, di amalan ibadah kita sayyi'ah, dosa. Jadi usahakan mulai sekarang dirubah. Kita kurangin volume ingin minta hak sebagai suami, kurangin minta hak sebagai istri, kurangin. Yang paling penting adalah ta'awun, saling dukung antara suami istri kepada amal ketaatan. Gitu, ayo. Ada lagi? Ibu-ibu, saya kasih kesempatan satu lagi. Tidak ada nggih? Cukup? Ada. Monggo. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya tanyakan Habib, ibu-ibu selama puasa ini kan ada liburnya, ada masa haid. Amalan apa yang sangat dianjurkan saat kita libur puasa? Terima kasih. Nah, ini masalah penting yang sering terjadi. Bahkan di selain Ramadan atau di bulan Ramadan, para salafus saleh menganjurkan kepada kita tidak ada namanya libur ibadah. Yang wajib bagi seorang istri hanya libur sholat, karena memang dilarang oleh syariat. Lah, waktu tidak sholat niatkan, saya tidak sholat karena Allah melarang saya sholat dan Rasulullah melarang saya sholat. Dan bahkan ninggalkannya sholat karena mengikuti perintahnya Allah dan Rasulullah. Terus yang kedua, waktu kita artinya kita lagi dalam keadaan tidak sholat, bukan artinya kita gunakan waktu untuk ngobrol atau tidur, bukan. Pas datang waktu sholat, kalau amalannya salafus soleh ini, mereka pas waktu datang waktu sholat, sedangkan dia belum waktunya sholat, dan sedangkan ada halangan haid dan lain-lain, itu duduk di depannya ngadep kiblat, di musolahnya dia duduk seukuran dia sholat. Biasanya kalau sholat berapa menit? 10 menit. Duduk di depannya kiblat, duduk di sejahnya dia, ngambil subha, baca la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 100 kali, sholawat ke Nabi 100 kali, seukuran baca dia sholat. Jadi waktu itu waktu yang biasa dia gunakan waktu dia suci, tidak kosong dari amalan ibadah waktu dia dalam keadaan haid. Jangan sampai istri kita waktu lagi haid misalnya dibiarkan dia duduk, tidur, ngobrol dan lain-lain. Pas waktu zuhur duduk ngadep kiblat sambil baca sholawat 100 kali, istighfar 100 kali, doa, baca sholawat, istighfar, subhanallah bihamdi dan lain-lain, seukuran dia sholat. Kemudian begitu asar begitu juga, seukuran dia sholat kita ibadah. Oke, kalau bisa dibuat jadwal ahsan. Misalnya setelah sholat zuhur la ilaha illallah, setelah sholat asar subhanallah wa bihamdih, setelah sholat maghrib istighfar 100 kali, sampai atau seukuran dia sholat. Biasanya sholatnya berapa menit? Dari wudhu sampai sholat biasanya kalau waktu suci 10 menit, duduk 10 menit ukuran itu. Ini termasuk perempuan yang salihah yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW, dibanggakan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra Fatimah Az-Zahra. Dan ini amalannya mereka, para sahabiat begini bentuk sifatnya. Dan ini amalannya para salafus saleh dari para salafus saleh yang telah hidupnya semuanya digunakan untuk taat kepada Allah SWT. Waktu misalnya maghrib untuk istighfar, waktu isya misalnya digunakan untuk baca dalail khairat dan lain-lain. Jadi kasih amalan tertentu.
di waktu-waktu tersebut, sehingga tidak kosong dari hidupnya kita, meskipun kita ketinggalan sholat tapi tidak kurang dengan ibadah-ibadah yang lain kita kerjakan. Itu usahakan dibuat jadwal sehingga kita bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut di waktu dalam keadaan tidak sholat ini. Ayo, yang paling penting itu jangan sampai pas di waktu-waktu tersebut kita anggap libur dari sholat, libur dari ibadah semuanya. Tidak. Seperti baca wirdul latif, boleh nggak? Boleh. Loh kan itu ada ayat Qur'annya. Ayat Quran kalau dibaca dengan niatan Al-Quran haram hukumnya. Tapi kalau dibaca untuk tahsin, setiap pagi kita baca ayat kursi, meskipun dalam keadaan haid, hukumnya boleh. Sebelum tidur kita baca ayat kursi, maka sangat dianjurkan, tapi diniatkan untuk tahsin, bukan untuk Al-Quran. Nah, nasallallahu lakumut taufiq insyaallah. Ayo. Nah, marhaba. Pertama insyaallah kita baca dan dari kedua kitab ini dan dari amalan ini yang kita dapatkan dari guru kita Al-Habib Zain bin Ibrahim Samit, Habib Salim bin Abdullah Syatiri, dan dari guru kita Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kakaknya beliau Habib Ali Masyhur bin Hafid. Begitu juga dari Safwan Dawudi, Habib Abu Bakar bin Umar Haddar, dari para guru-guru kita yang kita terima ijazah dari mereka, in sahhat lanal ijazah minhum ajaznakum fi dzalik. Al-Fatihah ila ruh habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah, summa ila arwah abaihi wa ikhwani min al-anbiya al-mursalin, summa ila arwah jami' ahli bait Rasulullah jami' ashab Rasulullah, khususan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, summa ila arwah Sayyidina Fatimah az-Zahra khadijatul kubra asyatir ridha sayyid azwaj Rasulullah banat Rasulullah, summa ila arwah Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, summa ila arwah Sayyidina Hasan al-Husain, summa ila arwah Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin Muhammad al-Baqir Ja'far as-Sadiq al-Raidi usuli mafruhim, Sayyidina al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Fiqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Fiqil Muqaddam Sayyidina Abdurrahman Sekar Umar Muhdar Bakar Sagran, ثم إلى روح الشيخ بكر بن سالم الحامل المحضر، ثم إلى روح المتقدمين في هذا المسجد من صلى أو قرأ أو تصدق على هذا المسجد، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة، وأن الله يجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ويجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل لهما فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أن يجعلنا وإياكم من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا وإياكم من الأشقياء المردودين. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا ونجنا من النار وأدخلنا الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أن تجعلنا وإياكم من الذين سعدوا في هذا الشهر، يكون هذا الشهر شاهدا لنا لا شاهدا علينا. بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أحينا على الآفية وأمتنا على الآفية واحشرنا في زمرة المعافاة. اللهم إنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، ادعوني استجب لكم فقد دعونا فاستجب لنا يا ارحم الراحمين، فاستجب لنا يا ارحم الراحمين، فاستجب لنا يا ارحم الراحمين، ووفقنا للعمل الصالح في هذا الشهر الشريف، ويكون هذا الشهر حجة لنا لا حجة علينا، ويكون شاهدا لنا لا شاهدا علينا. على هذه النية ادخل نيتنا في حركاتنا وسكاتنا سكناتنا على من هو حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في سائر أعماله وأفعاله والنية وأقواله. على هذه النية كن صالحة جامعة شاملة لخيرات الآخرة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله لنا ولكم كمال الإيمان كمال اليقين كمال الإخلاص كمال المتابعة في الأقوال والأفعال الحركات والسكنات. على هذه النية كن صالحة جامعة شاملة لخيرات الآخرة. وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza Habib. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Pengumuman untuk para hadirin, tadi ada yang menyampaikan suaranya kurang jelas, mohon bisa menonton ulang di channel YouTube. Insyaallah di YouTube jelas. Nggih, Bapak Ibu yang menyampaikan suaranya kurang jelas bisa menonton ulang di YouTube. Linknya nanti kami share ke takmir dan juga di grup kajian Ahad Duha Nurul Hayat. Terima kasih. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
informasi kepada seluruh jamaah yang ingin berinfak takjil buka puasa, monggo bisa